Baru 2 minggu kunikmati surga pernikahan. Fitnah keji mencuri perhiasan sudah dilemparkan mertua dan adik ipar yang iri melihat kemurahan hati suamiku. Namun saat mereka merasa menang menghasut suamiku untuk menceraikanku, mereka tak tahu rekaman CCTV rahasia sudah siap membongkar semua kelicikan mereka, karena pengkhianatan dalam keluarga hanya bisa dibalas dengan keadilan yang paling dingin dan jeruji besi yang kini sudah menunggu mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan cerita Putri. Kali ini saya akan menceritakan kisah Tania, seorang istri baru yang baru menikah 2 minggu dengan Indra. Harus berhadapan dengan mertua dan adik ipar yang iri dengan kemurahan hati suaminya. Bu Ati dan Bunga merancang fitnah bertahap dengan menuduh Tania mencuri perhiasan, menghancurkan barang-barang rumah, dan berpura-pura menjadi korban di depan tetangga hingga polisi. Indra yang terus-terusan dihasut justru memihak keluarga, memblokir akses keuangan Tania, mengusirnya dari rumah, dan mengajukan gugatan cerai. Namun Tania yang dibantu sahabatnya Santi telah memasang CCTV mikro di seluruh rumah. Saat penggeledahan polisi dilakukan atas laporan Bu Ati, Tania memutar rekaman bukti di depan keluarga besar menunjukkan bagaimana Bu Ati dan Bunga merancang fitnah, mencuri perhiasan sendiri, dan mengancam asisten rumah tangga. Bu Ati dan Bunga ditahan dengan tuntutan 3 tahun penjara. Indra memohon maaf dan ingin memperbaiki segalanya, tapi Tania memilih bercerai, mempertahankan harga dirinya, dan memulai hidup baru. Yuk kita mulai ceritanya. Cahaya matahari pagi yang menerobos masuk melalui celah gorden sutra di kamar utama terasa begitu hangat. Sehangat perasaan Tania selama 14 hari terakhir, 2 minggu sudah ia menyandang status sebagai istri Indra. Dan selama itu pula ia merasa seperti wanita paling beruntung di dunia. Indra bukan sekadar suami yang penyayang, ia adalah pria yang tidak pernah ragu menunjukkan cintanya melalui perhatian dan kemurahan hati yang melimpah. Pagi itu, sebelum berangkat ke kantor, Indra menghampiri Tania yang sedang merapikan dasinya. Dengan senyum tipis yang selalu berhasil meluluhkan hati Tania, pria itu merogoh saku jasnya dan mengeluarkan sebuah kotak bludru kecil berwarna merah marun. "Untuk istriku yang paling cantik," bisik Indra lembut. Tania membuka kotak itu dan terkesiap. Di dalamnya melingkar sebuah gelang emas putih dengan taburan berlian kecil yang berkilau mewah. "Mas, ini terlalu banyak. Baru 3 hari lalu kamu membelikanku jam tangan," protes Tania. Meski rona bahagia tak bisa disembunyikan dari wajahnya, "Tabunganku cukup untuk membahagiakanmu, Tania. Aku bekerja keras agar istriku tidak perlu merasa kekurangan sedikit pun." Pakai Indra mengambil gelang itu dan melingkarkannya di pergelangan tangan Tania. Sensasi dingin logam mulia itu bersentuhan dengan kulitnya memberikan rasa aman sekaligus kebanggaan. Bagi Tania yang tumbuh dari keluarga sederhana, perlakuan Indra adalah bentuk perlindungan yang selama ini ia dambakan. Namun, tepat saat Indra mengecup keningnya sebagai tanda pamit, bunyi bel pintu depan memecah keheningan romantis itu. Di ambang pintu, berdirilah 2 sosok yang kehadirannya seketika mengubah suhu atmosfer di rumah itu. Bu Ati, ibu mertua Tania, berdiri dengan dagu terangkat dan tas jinjing besar di sampingnya. Di sebelahnya Bunga, adik bungsu Indra, sibuk mengunyah permen karet sambil menatap fasad rumah dengan mata yang menyipit seolah sedang menghitung nilai setiap meter perseginya. "Ibu Bunga, kau tidak memberi kabar kalau mau datang?" tanya Indra terkejut namun tetap berusaha sopan. "Memangnya harus pakai surat izin kalau mau mengunjungi rumah anak sendiri?" sahut Bu Ati ketus. Matanya tidak menatap wajah Indra, melainkan langsung menyapu ke arah ruang tamu yang dipenuhi perabotan baru. Ia melangkah masuk tanpa menunggu dipersilakan, diikuti Bunga yang mengekor di belakang. Bei Ijah, asisten rumah tangga yang sudah bekerja di sana sejak sebelum mereka menikah, segera muncul dari arah dapur. Wajahnya tampak tegang melihat kedatangan kedua wanita itu. Ia segera mengambil alih tas-tas besar yang dibawa Bu Ati. Namun matanya sempat melirik Tania dengan tatapan yang sulit diartikan. Semacam peringatan yang tertahan. "Bei Ijah, buatkan teh yang manis, jangan pelit gula," perintah Bu Ati sambil menghempaskan tubuhnya di sofa kulit yang masih berbau toko. Tania mendekat, berusaha mencairkan suasana. "Ibu mau menginap? Biar Tania siapkan kamar tamunya, ya?" Namun, langkah Tania terhenti saat Bunga tiba-tiba menyambar pergelangan tangannya. Mata Bunga melotot tertuju langsung pada pergelangan tangan kiri Tania. "Wah, gelang baru lagi. Gila,
Mas Indra benar-benar loyal ya sama kamu? Ucap Bunga dengan nada yang terdengar seperti pujian, namun matanya memancarkan kilat iri yang tajam. Buati yang tadinya sedang memperhatikan vas bunga di atas meja langsung menoleh. Ia bangkit dan mendekati Tania, meraih tangan menantunya itu dengan kasar untuk melihat gelang tersebut lebih dekat. Emas putih berlian. Buati mendengus. Indra, ibu baru tahu kalau uangmu sekarang dialokasikan untuk barang-barang tidak berguna seperti ini. Indra berdehem tampak canggung. Itu hadiah kecil untuk Tania, Bu. Sebagai tanda syukur, kami sudah melewati 2 minggu pertama dengan lancar. Syukur itu ke masjid, bukan ke toko perhiasan, balas Buati dingin. Ia menatap Tania dari ujung kaki hingga ujung kepala. Tatapan yang membuat Tania merasa seperti barang dagangan yang dinilai harganya. Kamu ini baru 2 minggu jadi istri, sudah pintar ya minta-minta yang mahal. Hati Tania mencelos. Luka kecil mulai tergores di batinnya. Ia ingin membela diri, ingin mengatakan bahwa ia tidak pernah meminta. Namun, ia tak ingin membuat keributan di hari pertama mertuanya berkunjung. Ia melirik Indra, berharap suaminya akan memberikan pembelaan yang lebih tegas. Namun Indra hanya tersenyum tipis, mencoba menenangkan ibunya dengan elusan di bahu. Sudahlah, Bu. Indra berangkat kerja dulu ya. Tania, tolong temani ibu dan Bunga. Jangan lupa pesan makan siang yang enak dari restoran depan, kata Indra sebelum akhirnya benar-benar pergi. Kepergian Indra meninggalkan Tania dalam keheningan yang menyesakkan bersama 2 wanita yang kini menatapnya seolah ia adalah pencuri di rumahnya sendiri. Bunga mulai berkeliling, menyentuh tirai, membuka lemari pajangan, dan sesekali mendecak. Rumah ini bagus banget sekarang. Dulu waktu Mas Indra masih sendiri, enggak seheboh ini isinya. Pasti seleramu, ya, Bak Tania. Mahal-mahal pasti harganya. Sindir Bunga sambil memutar-mutar gelas kristal di tangannya. Bunga adalah tipe adik ipar yang merasa memiliki hak atas kesuksesan kakaknya dan kehadiran Tania baginya adalah penghalang bagi aliran dana yang biasanya ia terima tanpa syarat. Tania menarik napas panjang, mencoba menjaga kewarasannya. Mas Indra yang memilih semuanya Bunga. Mbak hanya bantu mengatur letaknya saja. Buati duduk kembali. Matanya masih tak lepas dari gelang di tangan Tania. Tania, ibu kesini karena merasa ada yang tidak beres. Indra itu anak yang berbakti. Tapi sejak menikah, kiriman bulanan untuk ibu malah telat 2 hari. Dan sekarang ibu lihat, uangnya malah jadi perhiasan di tanganmu. Tania tertegun. Ia tahu betul Indra sangat tertib soal keuangan. Mungkin Mas Indra hanya lupa. Bu, nanti Tania ingatkan ya. Tidak perlu diingatkan. Ibu bisa lihat sendiri mana yang lebih prioritas. Bagi Indra sekarang, ucap Buati dengan nada tajam yang menghakimi. Sepanjang siang itu, Tania merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Setiap gerakannya dipantau. Saat ia mencoba membantu Beja di dapur, Buati akan berkomentar tentang cara memotong sayurannya yang dianggap manja. Saat ia duduk sejenak di ruang tengah, Bunga akan lewat sambil memandangi koleksi tasnya di rapajangan dengan tatapan penuh nafsu. Konflik batin berkecamuk di dada Tania. Ada bagian dari dirinya yang ingin berteriak bahwa ini adalah rumahnya dan Indra adalah suaminya. Namun, sisi lain dari dirinya, didikan ibunya yang selalu menekankan bakti pada mertua memaksanya untuk menelan semua pil pahit itu. Ia merasa kebahagiaan yang ia bangun selama 2 minggu ini mulai retak. Bukan karena Indra, melainkan karena bayang-bayang orang-orang yang merasa paling berhak atas pria itu. Sore harinya, saat Buati dan Bunga sedang berada di dalam kamar tamu yang mulai mereka acak-acak, Tania duduk di meja makan sambil menatap gelangnya. Kilauan emas putih itu kini terasa berat, seolah menjadi beban yang mengundang badai. Ia teringat tatapan Bunga yang tajam dan komentar Buati yang menyudutkan. Tania mengambil ponselnya. Ia sempat ragu, namun jemarinya mulai mengetik pesan untuk Indra. Ia ingin mengadu, ingin meminta Indra bicara pada ibu dan adiknya agar lebih menghargainya. Namun, ia berhenti. Ia teringat wajah Indra yang lelah saat pulang kerja tadi malam. Ia tidak ingin menjadi beban tambahan bagi suaminya. Alih-alih mengirim pesan protes, Tania memutuskan untuk melakukan sesuatu yang menurutnya akan meredam suasana. Ia membuka laci meja kerjanya, mengambil sebuah kunci cadangan kotak perhiasannya yang selama ini ia simpan di lemari kamar. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia membawa kotak perhiasan itu keluar dan meletakkannya di atas meja rias di dalam kamar tamu tempat Buati dan Bunga menginap. Ia berpikir mungkin jika ia bersikap terbuka, jika ia menunjukkan bahwa ia tidak menyembunyikan apapun, mertua dan adik iparnya akan melunak.
Ia sengaja meninggalkan kota itu di sana, membiarkannya terbuka sedikit, memperlihatkan beberapa koleksi perhiasan pemberian Indra sebagai bentuk kepercayaan yang ia tawarkan. Tanya keluar dari kamar itu dengan harapan bahwa transparansi ini akan meluluhkan rasa iri mereka. Tanpa ia sadari bahwa ia baru saja meletakkan umpan di kandang serigala yang sedang lapar, Tania terbangun dengan perasaan yang tidak tenang. Keputusannya semalam untuk meninggalkan kotak perhiasannya di kamar tamu, sebuah upaya naif untuk menunjukkan keterbukaan kini terasa seperti kesalahan fatal. Alih-alih mendapatkan pengakuan atau kehangatan, suasana di meja sarapan pagi itu justru terasa lebih beku daripada es di dalam lemari pendingin. Tania memperhatikan Bunga yang duduk di seberangnya. Adik iparnya itu tidak banyak bicara, namun matanya terus tertuju pada cincin bermata zamrud yang melingkar di jari manis Tania. Ada semacam kalkulasi yang sedang berjalan di balik mata Bunga, sebuah hitung-hitungan angka yang membuat Tania merasa tidak nyaman. Mas Indra, suara Bunga memecah keheningan. Terdengar manja namun menuntut. Bunga sedang butuh modal untuk bisnis skincare kecil-kecilan. Cuma juta. Mas kan baru saja dapat bonus dari kantor. Masa buat adik sendiri tidak ada? Indra yang sedang menyesap kopi hitamnya terhenti sejenak. Ia melirik Tania, lalu kembali menatap adiknya. Juta itu bukan jumlah yang kecil Bunga. Kemarin kan Mas baru saja melunasi cicilan mobilmu yang nunggak 3 bulan. Untuk sekarang, Mas tidak bisa. Wajah Bunga seketika berubah masam. Ia meletakkan sendoknya dengan denting yang keras di atas piring porselen. Tapi untuk beli gelang berlian buat Mbak Tania, Mas bisa? Kenapa untuk masa depan adik sendiri malah pelit? Ini bukan soal pelit Bunga. Suara Indra tetap tenang namun tegas. Ciri khasnya yang selalu membuat Tania kagum. Mas sudah menikah. Mas punya tanggung jawab besar untuk masa depan keluarga kecil Mas. Tabungan kami harus dijaga untuk rencana jangka panjang, termasuk cicilan rumah baru yang akan kita tempati nanti. Kamu harus mulai belajar mandiri. Mendengar kata mandiri, Buati yang sedari tadi diam tiba-tiba meletakkan gelasnya dengan kasar. Mandiri bagaimana? Indra, kamu itu sukses karena doa ibu. Sekarang setelah kamu punya istri, kamu seolah lupa kalau Bunga itu tanggung jawabmu juga selama dia belum menikah. Tania merasa tenggorokannya tercekat. Ia ingin menyela, ingin mengatakan bahwa ia pun turut menghemat pengeluaran pribadinya demi tabungan bersama mereka. Namun, tatapan tajam Buati seolah mengunci mulutnya. Ibu bukan tidak setuju kamu sayang istri. Lanjut, Buati. Suaranya kini merendah, masuk ke mode manipulatif yang halus. Tapi ibu perhatikan, sejak ada Tania, pengeluaranmu jadi tidak terkontrol. Lihat saja belanjaan dapur kemarin. Semuanya barang bermerek. Belum lagi baju-baju di lemari Tania yang harganya jutaan. Indra, kamu harus hati-hati. Jangan-jangan istrimu ini hanya tahu cara menghabiskan, bukan menjaga. Tania, tidak begitu, Bu. Bela Indra. Meski nadanya mulai terdengar sedikit goyah akibat tekanan bertubi-tubi. Kamu itu laki-laki sering tidak teliti. Sahut Buati lagi. Matanya melirik Tania dengan kebencian yang nyata. Wanita kalau sudah pegang uang banyak, apalagi dari latar belakang yang biasa-biasa saja, sering lapar mata. Kamu lihat saja sendiri nanti. Lama-lama tabunganmu habis hanya untuk gaya hidupnya. Tania merasakan luka yang semakin dalam di batinnya. Ia dituduh boros di rumahnya sendiri, di depan suaminya. Padahal setiap rupiah yang ia belanjakan selalu ia catat dengan rapi. Tekanan emosional ini membuatnya merasa seperti alien yang sedang diadili oleh penghuni asli planet tersebut. Setelah Indra berangkat kerja dengan sisa-sisa keraguan yang ditanamkan ibunya, Tania memutuskan untuk keluar rumah sejenak. Ia butuh udara segar. Ia menghubungi Santi, sahabat baiknya sejak kuliah yang bekerja sebagai konsultan IT. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil yang tidak terlalu ramai. Santi dengan gaya bicaranya yang lugas dan kacamata berbingkai hitam yang memberinya kesan cerdas mendengarkan cerita Tania dengan kening berkerut. Sebagai penyeimbang batin, Santi adalah satu-satunya orang yang bisa memberikan sudut pandang logis emosi Tania sedang carut-marut. Tan, kamu terlalu baik, ucap Santi setelah menyesap latenya. Memberi mereka akses ke kotak perhiasanmu itu bukan keterbukaan. Itu menyerahkan leher ke algojo. Orang seperti ibu mertuamu dan Bunga itu tidak butuh kejujuran. Mereka butuh celah. Aku hanya ingin mereka tahu kalau aku tidak menyembunyikan apapun. San, aku ingin kami jadi keluarga yang utuh. Bisik Tania Paraau. Keluarga itu dibangun atas dasar rasa hormat bukan rasa iri. Kalau mereka sudah mulai menghasut Indra soal keuangan,
itu tandanya mereka sedang menyerang fondasi rumah tanggamu. Hati-hati, Indra itu tipe pria yang logis, tapi kalau setiap hari dicekoki kebohongan oleh ibunya sendiri, logikanya bisa tumpul. Santi menatap Tania lekat-lekat. Jangan biarkan mereka pegang kendali atas narasi hidupmu. Kata-kata Santi terngiang-ngiang di kepala Tania sepanjang perjalanan pulang. Benar saja, sesampainya di rumah, ia melihat Bei Ijah sedang berdiri gemetar di depan dapur. Bei Ijah adalah sosok pengungkap rahasia yang sebenarnya tahu banyak hal, namun posisinya sebagai Art membuatnya selalu berada dalam ketakutan. Ada apa, Bei? Tanya Tania lembut. Anu, Non, tadi Ibu dan Non Bunga masuk ke kamar Non Tania lagi saat Non keluar. Saya melihat mereka membongkar-bongkar lemari pakaian Non. Bisik Bei Ijah dengan suara hampir tidak terdengar. Saya mau melarang, tapi Ibu membentak saya. Katanya saya ini cuma babu. Kemarahan mulai membuncah di dada Tania. Ini sudah melampaui batas. Ia segera menuju kamarnya dan menemukan lemarinya memang sedikit berantakan. Namun, ada satu hal yang lebih menyakitkan. Ia menemukan sebuah tas bermerek miliknya tergeletak di lantai dengan noda lipstik yang sengaja digoreskan di permukaannya. Tania duduk di tepi ranjang, meremas spray dengan kuat. Ia merasa harga dirinya sedang diinjak-injak secara sistematis. Ia menyadari bahwa bersikap manis dan mengalah tidak akan mengubah apapun. Buati dan Bunga tidak menginginkan perdamaian. Mereka menginginkan posisinya, hartanya, dan pengaruhnya atas Indra. Saat sore hari menjelang kepulangan Indra, Tania berdiri di depan cermin. Ia menghapus air matanya dan merapikan riasannya. Ia tidak akan mengadu secara emosional kepada Indra malam ini. Karena ia tahu itu hanya akan membuat Indra merasa terjepit di antara istri dan ibunya. Tania kemudian mengambil semua perhiasan mahalnya, termasuk gelang berlian yang baru diberikan Indra, lalu memasukkannya ke dalam sebuah kantong kain kecil. Ia tidak menyimpannya kembali di kotak perhiasan yang sudah diketahui keberadaannya oleh Bunga. Sebaliknya, ia melangkah ke gudang kecil di belakang rumah. Tempat penyimpanan barang-barang lama yang jarang disentuh di sana. Di dalam sebuah kardus bekas mesin cuci yang tersembunyi di balik tumpukan koran lama, ia menyembunyikan perhiasan-perhiasan itu. Ini adalah keputusan kecil yang berisiko. Jika Indra bertanya atau jika Buati menemukannya di sana, ia akan tampak seperti istri yang sedang menyembunyikan harta dari keluarganya sendiri, persis seperti tuduhan boros dan licik yang sedang dibangun oleh mertuanya. Namun bagi Tania, ini adalah satu-satunya cara untuk mengamankan apa yang menjadi haknya sebelum badai yang lebih besar benar-benar menghantam. Ia kembali ke ruang tengah dengan wajah tenang menyambut kepulangan Indra seolah tidak terjadi apa-apa. Sementara di dalam kepalanya ia mulai menyusun strategi pertahanan yang lebih rapat. Malam itu, Tania nyaris tidak bisa memejamkan mata. Bayangan kardus bekas di gudang belakang tempat ia menyembunyikan perhiasan-perhiasannya terus menari-nari di benaknya. Ada rasa sesak yang aneh, rasa bersalah karena menyembunyikan sesuatu dari suaminya sendiri, namun bercampur dengan insting bertahan hidup yang meneriakkan bahwa ia sedang dalam bahaya. Ia merasa seperti seorang kriminal di rumahnya sendiri. Padahal ia hanya mencoba menyelamatkan apa yang secara sah adalah miliknya. Pagi harinya, suasana rumah terasa jauh lebih mencekam. Tidak ada lagi tegur sapa manis atau aroma kopi yang menenangkan. Buati duduk di ruang makan dengan wajah yang ditekuk. Sementara Bunga mondar-mandir di dekat koridor menuju kamar tamu dengan raut wajah gelisah yang dibuat-buat. Tania teriakan Buati memecah keheningan pagi yang rapuh. Tania yang sedang membantu Bei Ijah menyiapkan sarapan di dapur segera bergegas menuju ruang makan. Jantungnya berdegup kencang. Iya, Bu. Ada apa, Bu? Wati berdiri, matanya menyipit penuh tuduhan. Cincin emas Ibu. Cincin bermata kecubung yang Ibu letakkan di atas nakas kamar tamu semalam hilang. Kamu masuk ke kamar Ibu tadi pagi, kan? Tania tertegun. Ia merasa darahnya berdesir hebat. Tidak, Bu. Tania tadi pagi langsung ke dapur membantu Bei Ijah. Tania sama sekali tidak melewati kamar tamu. Jangan bohong. Seru Bunga yang tiba-tiba muncul dari balik pintu. Aku lihat sendiri Mbak Tania lewat koridor itu waktu Mas Indra masih di kamar mandi. Tidak ada orang lain di rumah ini yang punya selera tinggi pada emas selain Mbak. Kan Bunga? Tolong jaga bicaramu. Mbak benar-benar tidak tahu soal cincin itu. Suara Tania bergetar menahan tangis yang mulai mendesak di pangkal tenggorokannya. Ia menoleh ke arah dapur, berharap ada seseorang yang bisa memberikan kesaksian. Di ambang pintu dapur, Bei Ijah berdiri mematung. Wajah wanita tua itu pucat pasi, tangannya yang memegang kain lap gemetar hebat.
Beberapa menit yang lalu saat sedang menyapu area koridor, Bei Ijah melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Buati masuk ke kamar tamu, mengambil cincinnya sendiri, lalu dengan gerakan cepat menyelipkannya ke dalam tumpukan koran lama yang ada di laci meja telepon ruang tengah. Buati menangkap lirikan Tania ke arah Bei Ijah. Dengan langkah lebar, ia menghampiri Bei Ijah dan mencengkeram lengannya. "Ijah, kamu lihat menantu saya masuk ke kamar saya tadi pagi, kan? Jawab yang jujur kalau kamu masih mau kerja di sini." Bei Ijah menelan ludah dengan susah payah. Ia menatap Tania dengan tatapan penuh permohonan maaf lalu beralih menatap Buati yang memberikan sorot mata penuh ancaman. Sebuah ancaman yang sangat jelas. Satu kata kebenaran maka ia akan kehilangan mata pencahariannya. Saya tidak melihat dengan jelas, Bu." Cicit Bei Ijah. Akhirnya suaranya nyaris hilang. "Saya tadi sibuk di belakang. Lihat, dia saja takut bicara karena tahu kamu itu majikannya." Tuduh Buati kembali pada Tania. Indra harus tahu soal ini. Dia harus tahu kalau istrinya yang alim ini ternyata punya tangan panjang. Tania merasa dunianya seolah runtuh. Tekanan emosional ini jauh lebih berat daripada sindiran soal boros di episode sebelumnya. Ini adalah pembunuhan karakter. Ia merasa harga dirinya sedang dikuliti hidup-hidup. Luka masa lalunya. Ketika ia pernah difitnah oleh rekan kerja di kantor lamanya sebelum menikah, seolah terbuka kembali. Ketakutan akan kehilangan kepercayaan dari orang yang paling ia cintai, Indra membuatnya merasa sesak napas. Tak lama kemudian, Indra keluar dari kamar dengan pakaian kerja lengkap. Ia tampak lelah. Lingkaran hitam di bawah matanya menunjukkan bahwa hasutan ibunya semalam telah mengganggu tidurnya. "Ada apa lagi ini? Pagi-pagi sudah ribut?" tanya Indra dengan nada frustrasi. "Indra, cincin ibu hilang. Satu-satunya cincin kenangan dari almarhum bapakmu." Buati mulai terisak. Air mata buayanya mengalir dengan sangat meyakinkan. Ibu tidak mau menuduh, tapi sejak Tania ada di rumah ini, barang-barang mulai tidak aman. "Kamu harus tegas, Indra." Indra menatap Tania. Ada sorot kekecewaan, kebingungan, dan kepenatan di matanya. "Tania, benar kamu tidak tahu?" "Demi Allah, Mas, aku tidak menyentuh cincin ibu." Jawab Tania dengan suara para melangkah mendekati Indra, mencoba meraih tangannya. Namun, Indra justru mundur selangkah. Penolakan kecil itu terasa seperti tamparan keras bagi Tania. "Biar Bunga cari ke kamar Mbak Tania, Mas. Siapa tahu disembunyikan di bawah bantal atau di dalam tas mahalnya itu." Bunga menawarkan diri dengan semangat yang mengerikan. "Silakan," ucap Tania dingin. Meski hatinya menjerit, "Cari kemanapun kalian mau. Aku tidak mencuri." Bunga segera berlari ke kamar utama. Tania berdiri di tengah ruang tamu, dikelilingi oleh tatapan menghakimi dari ibu mertuanya dan kebimbangan suaminya. Ia merasa terjepit. Jika ia memberitahu Indra bahwa ia menyembunyikan perhiasannya sendiri di gudang untuk melindunginya, Indra pasti akan berpikir bahwa Tania memang memiliki niat untuk menyembunyikan sesuatu dan curiga bahwa cincin ibunya ada di sana juga. Setelah beberapa saat, Bunga kembali dengan wajah kecewa karena tidak menemukan apapun di kamar Tania. Mungkin sudah dipindahkan ke tempat lain. Gumam Bunga sinis. Indra menghela napas panjang. Sebuah napas yang terdengar seperti keputusasaan. "Sudahlah, Ibu. Mungkin Ibu lupa meletakkannya. Nanti kita cari lagi. Mas harus berangkat. Ada rapat penting." Indra pergi tanpa mengecup kening Tania. Ia pergi dengan beban kecurigaan yang sengaja ditanamkan oleh keluarganya. Tania berdiri mematung di ruang tamu yang kini terasa sangat luas dan dingin. Ketika Buati dan Bunga masuk kembali ke kamar mereka untuk menyusun rencana selanjutnya, Tania mendekati Bei Ijah yang sedang mencuci piring dengan gerakan mekanis. Tania menyentuh bahu Bei Ijah pelan. "Bei jujur sama Tania. Bibi tahu sesuatu kan?" bisik Tania. Bei Ijah berjengit lalu menggeleng cepat tanpa berani menatap mata Tania. "Saya tidak tahu apa-apa. Non, tolong jangan tanya saya." Air mata Bei Ijah jatuh ke dalam bak cuci piring. Ia ingin bicara, tapi bayangan anak cucunya di kampung yang bergantung pada gajinya membuatnya membisu. Tania menyadari bahwa di rumah ini ia benar-benar sendirian. Kebenaran tidak lagi memiliki suara jika tidak memiliki bukti. Ia merasa terpojok, dikecilkan, dan diancam secara mental setiap detiknya. Rasa takut yang tadinya melumpuhkan perlahan berubah menjadi percikan keberanian yang dingin. Tania masuk ke dalam kamar, mengunci pintunya, dan mengambil sebuah perekam suara kecil yang biasa ia gunakan untuk mencatat ide-ide pekerjaannya.
Dengan tangan yang masih gemetar, ia mulai mengaktifkan alat itu dan menyembunyikannya di balik vas bunga di ruang tengah sebelum ia berangkat keluar untuk menemui Santi kembali. Ini adalah langkah yang sangat berbahaya. Jika ketahuan, ia akan dituduh sebagai mata-mata di rumah sendiri. Namun, ia sadar bahwa tanpa bukti ia hanyalah seekor domba yang menunggu waktu untuk disembelih oleh fitnah mertuanya. Langkah Tania terasa sangat berat saat ia memasuki rumah sore itu. Perekam suara yang ia sembunyikan di balik vas bunga ruang tengah pagi tadi terasa seperti bom waktu yang siap meledak kapan saja. Setiap kali matanya melirik ke arah vas porselen biru itu, jantungnya berdegup kencang hingga telinganya berdenging. Ia merasa seperti mata-mata di wilayah musuh. Sebuah perasaan yang sangat ironis mengingat rumah ini seharusnya menjadi pelabuhan paling aman bagi jiwanya yang baru saja memulai kehidupan pernikahan. Sisa-sisa air mata akibat tuduhan kehilangan cincin buati di episode sebelumnya masih menyisakan perih di sudut matanya. Namun, ia tidak boleh terlihat lemah. Ia harus bersikap seolah-olah semuanya baik-baik saja di depan Indra. Tepat pukul 5 sore, deru mobil Indra terdengar di halaman. Namun, kali ini Indra tidak pulang sendirian. Ia datang bersama seorang pria berkacamata dengan raut wajah yang tenang namun tajam. "Tania, kenalkan ini Dimas, teman kantor Mas yang paling logis." Indra memperkenalkan rekannya dengan suara yang terdengar berusaha menormalkan keadaan. Dimas mengangguk sopan. Sebagai seorang rekan kerja yang sering diajak berdiskusi oleh Indra, Dimas memiliki fungsi sebagai pemicu logika. Ia segera menyadari atmosfer yang tidak beres di ruang tamu tersebut. "Senang bertemu Anda, Mbak Tania. Maaf mengganggu sore-sore begini." Indra bilang ada dokumen yang tertinggal di sini. Namun keramahan singkat itu hancur berkeping-keping saat Bunga berlari turun dari lantai 2 dengan rambut acak-acakan dan wajah yang memerah. Ia berteriak histeris. Sebuah pertunjukan emosional yang jauh lebih agresif dibandingkan sebelumnya. "Mas Indra, kalung berlianku. Kalung pemberian ayah hilang," teriak Bunga sambil terisak paksa. Ia tidak mempedulikan kehadiran Dimas yang berdiri mematung di dekat pintu. Indra memijat pangkal hidungnya. "Bunga, tenang dulu. Ada tamu di sini. Kita cari baik-baik." "Cari bagaimana lagi, Mas? Tadi pagi Mbak Tania masuk ke kamarku dengan alasan mau pinjam setrika. Padahal di dapur ada setrika sendiri. Setelah dia keluar, kalungku hilang." Tuduh Bunga dengan telunjuk yang hampir mengenai hidung Tania. Tania terperangah. "Bunga, Mbak memang masuk ke kamarmu, tapi itu karena kamu yang memanggil Mbak untuk membantu memilih baju. Mbak sama sekali tidak menyentuh kotak perhiasanmu." Buati muncul dari arah dapur. Wajahnya dingin dan penuh kepuasan yang tersembunyi. "Sudahlah, Tania. Jujur saja, kemarin cincin ibu, sekarang kalung bunga. Apa kamu mau memperteli semua harta di rumah ini untuk gaya hidupmu yang tidak seberapa itu?" "Ibu, tolong." Suara Tania bergetar. Ia menoleh ke arah Indra, memohon pembelaan. Namun, Indra justru menundukkan kepala, tampak malu sekaligus lelah di depan sahabatnya. "Indra," Dimas menyela dengan nada tenang. "Kalung itu biasanya disimpan di mana? Mungkin terselip." "Terselip apa, Mas?" "Dimas, Mbak Tania ini pintar menyembunyikan sesuatu. Pasti ada di dalam tasnya. Tadi dia baru pulang kan?" Bunga tiba-tiba menyambar tas kulit yang tersampir di bahu Tania dengan gerakan kasar yang membuat tali tas itu nyaris putus. "Bunga jangan." Tania mencoba mempertahankan tasnya, namun Bunga lebih kuat. Terjadi tarik-menik yang memalukan di ruang tamu tersebut. Tania merasa martabatnya sedang dirobek-robek. Ia merasa seperti pencuri klaster yang sedang digeledah di pasar malam. Padahal ia adalah nyonya rumah ini. Brak Bunga membalikan isi tas Tania di atas meja kayu, dompet, kunci, kosmetik, dan ponsel Tania berhamburan secara kasar di depan mata Indra dan Dimas. Bunga dengan kalap menggeledah setiap saku kecil di dalam tas tersebut, membuang isinya satu persatu ke lantai. Tania berdiri mematung, dadanya sesak karena dihina sedemikian rupa. Ia melihat lipstik favoritnya menggelinding ke bawah kursi. Seolah-olah menggambarkan hidupnya yang kini tak berharga di mata keluarga suaminya. Ia memandang Indra, berharap pria itu akan menghentikan kegilaan adiknya. Namun, Indra hanya berdiri diam. Matanya menatap nanar pada isi tas yang berserakan. Seolah ia sendiri mulai ragu pada kejujuran istrinya. Setelah beberapa menit yang menyesakkan, Bunga terdiam. Kalung berlian itu tidak ada di sana. Ruang tamu mendadak sunyi,
Hanya menyisakan napas Bunga yang terengah-engah dan isak tangis tertahan dari Tania. Tidak ada, kan? Suara Tania dingin. Sekaku es di kutub. Ia mulai memunguti barang-barangnya di lantai dengan tangan yang sangat dingin. Dimas berdehem kecil mencoba mencairkan ketegangan. Sepertinya memang tidak ada di sana. Bunga, mungkin kamu benar-benar salah letak. Bunga tidak meminta maaf. Ia justru mendengus sinis. Mungkin sudah dia buang di jalan sebelum sampai ke rumah. Pencuri mana mau bawa bukti ke TKP? Buati mendekati Tania yang masih berlutut memunguti barang-barangnya. Tania, kamu boleh saja bersikal ini, tapi ingat, bangkai kalau disimpan lama-lama akan tercium juga bau busuknya. Setelah drama itu berakhir, Dimas segera pamit dengan alasan urusan mendadak. Meninggalkan Indra dalam kecanggungan yang luar biasa. Indra mendekati Tania yang masih tertunduk di lantai, mencoba menyentuh bahunya. Namun, Tania segera berdiri dan menghindar. Aku butuh waktu sendiri, Mas. Ucap Tania singkat. Ia masuk ke kamar dan mengunci pintunya. Di dalam kamar yang gelap, Tania duduk di depan meja rias. Rasa sedihnya kini telah bermutasi menjadi kemarahan yang tenang, namun sangat tajam. Ia menyadari bahwa perekam suara saja tidak cukup. Ia butuh bukti yang tidak bisa dibantah. Sesuatu yang bisa memperlihatkan wajah iblis di balik topeng mertua dan adik iparnya. Ia teringat pesan Santi tentang CCTV mikro. Tania menyadari bahwa selama ia masih bersikap sebagai korban yang hanya bertahan, ia akan terus dihancurkan. Ia harus mulai menyerang, namun dengan cara yang sangat halus sehingga mereka tidak akan menyadari kapan jaring-jaring itu mulai menjerat leher mereka. Tania membuka laci mejanya, mengambil sebuah amplop coklat berisi uang simpanan daruratnya sendiri yang selama ini ia kumpulkan dari sisa honor menulis lepasnya sebelum menikah. Dengan gerakan mantap yang tidak menunjukkan keraguan sedikit pun, ia memasukkan uang itu ke dalam sakunya. Ia memutuskan akan pergi ke toko elektronik besok pagi secara diam-diam tanpa memberitahu siapapun, termasuk Indra untuk membeli seperangkat kamera pengawas tercanggih yang bisa ia temukan. Ia akan memasangnya di setiap sudut rumah ini, mengubah rumah yang seharusnya menjadi surga ini menjadi sebuah arena pengintaian yang mematikan. Rasa malu yang menyengat dari kejadian penggeledahan tas itu masih membekas jelas di benak Tania, seperti luka bakar yang menolak untuk sembuh. Setiap kali ia melewati ruang tamu, ia seolah kembali melihat barang-barang pribadinya berhamburan di atas meja, disaksikan oleh mata suaminya yang penuh keraguan. Pagi ini rumah terasa lebih luas, namun sekaligus lebih menyesakkan. Indra telah berangkat bekerja lebih awal tanpa sepatah kata pun, bahkan tanpa menyentuh sarapan yang dibuatkan Tania. Di meja makan, Buati dan Bunga duduk bersisian berbisik-bisik yang langsung terhenti setiap kali Tania mendekat. Ia dikucilkan di dalam rumah yang seharusnya menjadi miliknya. Sekitar pukul 10 pagi, bel rumah berbunyi. Tania membukanya dan menemukan Santi berdiri di sana dengan raut wajah khawatir yang kental. Sebagai sahabat yang paling memahami seluk logika dan teknologi, Santi tidak membutuhkan penjelasan panjang lebar untuk menyadari bahwa kondisi mental Tania sedang berada di titik nadir. Kamu pucat sekali, Tan. Bisik Santi saat mereka masuk ke dalam kamar utama dan mengunci pintunya. Tania tidak sanggup menahan diri lagi. Ia jatuh ke dalam pelukan sahabatnya dan menangis terseduh-seduh. Menumpahkan segala sesak yang ia simpan sejak fitnah pertama muncul. Santi melepaskan pelukannya, menatap mata Tania dengan tajam. Menangis tidak akan mengubah mereka menjadi manusia. Tan, kamu harus berhenti menjadi target yang diam. Mereka tidak sedang bermain-main. Mereka ingin kamu pergi dari sini dengan tangan hampa dan nama yang kotor. Aku tidak tahu harus berbuat apa, San. Mas Indra mulai tidak percaya padaku. Bei Ijah ditekan habis-habisan. Aku sendirian. Isak Tania. Santi membuka tas ranselnya dan mengeluarkan sebuah kotak kecil berwarna hitam polos. Di dalamnya terdapat beberapa benda seukuran kancing baju dengan lensa sekecil lubang jarum. Aku sudah menduga hal ini akan terjadi sejak kamu bercerita soal Bunga. Ini kamera CCTV mikro generasi terbaru tanpa kabel tersambung langsung ke server cloud pribadi yang aku buatkan untukmu. Jadi meskipun mereka menemukan fisiknya dan menghancurkannya, rekamannya sudah aman di ponselmu. Tania menatap benda-benda itu dengan perasaan campur aduk. Ada rasa takut yang menyeruak. Memasang kamera di rumah sendiri. Bukankah itu berlebihan? Bagaimana kalau Mas Indra tahu dia akan menganggapku gila atau paranoid? Yang gila adalah membiarkan dirimu difitnah sebagai pencuri setiap hari. Potong Santi tegas. Ini bukan soal paranoid, ini soal asuransi harga diri.
Kamu butuh bukti yang tidak bisa dibantah untuk menarik Indra kembali ke kenyataan. Kamu mau menunggu sampai mereka benar-benar melaporkanmu ke polisi dengan bukti palsu yang lebih meyakinkan. Tania terdiam. Logikanya mulai bekerja, mengalahkan rasa takut dan keraguannya. Ia teringat tatapan Bunga yang penuh nafsu saat melihat perhiasannya dan suara Buati yang dingin saat menghasut Indra. Baiklah, bantu aku, San. Keberuntungan berpihak pada mereka siang itu. Buati dan Bunga pamit pergi ke mal, konon untuk menghibur diri dari stres karena kehilangan kalung. Yang sebenarnya Tania yakini hanyalah kedok untuk menghabiskan uang Indra. Dengan cekatan dan hati yang berdebar kencang, Tania dan Santi mulai memetakkan sudut-sudut strategis. Santi memasangkan satu kamera di balik bingkai foto pernikahan Tania dan Indra di ruang tamu. Posisinya tepat mengarah ke pintu kamar tamu dan area sofa. Satu lagi diselipkan di sela-sela hiasan dinding di ruang makan. Kamera ketiga diletakkan di dapur tersembunyi di dalam wadah bumbu kayu yang tidak pernah dipakai. Menghadap ke arah meja tempat Bei Ijah biasa bekerja. Satu lagi harus ada di koridor kamar, bisik Santi. Tania menunjuk sebuah jam dinding antik di koridor. Dengan tangan gemetar, Tania membantu Santi menempelkan lensa mikro itu di angka N. Adrenalin mengalir deras di pembuluh darahnya. Setiap suara motor yang lewat di depan rumah membuatnya berjengit. Takut jika itu adalah kepulangan mertuanya yang prematur. Setelah semua terpasang, Santi membantu Tania mengunduh aplikasi di ponselnya. Ingat, kata sandinya, hanya kamu yang tahu. Jangan pernah tinggalkan ponselmu tanpa penguncian wajah atau sidik jari. Di rumah ini, ponselmu adalah senjatamu. Saat Santi pulang, Tania merasa atmosfer rumah sedikit berubah. Ia tidak lagi merasa seperti domba yang menunggu disembelih. Ada kekuatan kecil yang mulai tumbuh di balik dadanya. Namun rasa cemas itu tetap ada. Rasa cemas akan pengkhianatan terhadap privasi suaminya yang terpaksa ia lakukan. Sore harinya, Indra pulang dengan wajah yang sangat masgul. Ia duduk di sofa ruang tamu tepat di bawah jangkauan kamera tersembunyi di bingkai foto. Tania membawakannya segelas air putih, mencoba mencari celah untuk memulai percakapan yang normal. Mas, apa rapatnya berjalan lancar? Tanya Tania lembut. Indra tidak langsung menjawab. Ia menatap Tania dengan pandangan yang sulit dibaca antara rasa sayang yang tersisa dan keraguan yang mulai mengakar. Pikiran Mas tidak di kantor, Tan. Ibu terus mengirim pesan. Katanya dia merasa tidak aman tinggal di sini. Bunga juga menangis terus karena kalung itu. Tania menggigit bibir dalamnya. Mas percaya aku yang mengambilnya? Indra menghela napas panjang lalu memijat pelipisnya. Mas ingin percaya kamu. Tapi bukti-bukti kecil yang ibu tunjukkan soal kamu yang sering masuk kamar mereka saat tidak ada orang itu sulit diabaikan. Mas lelah, Tania. Mas hanya ingin rumah yang tenang. Indra bangkit dan berjalan menuju kamar tanpa menyentuh air yang dibawakan Tania. Tania berdiri terpaku di ruang tamu. Ia melihat ke arah bingkai foto pernikahan mereka. Tahu bahwa di balik senyum bahagia mereka di foto itu, ada mata elektronik yang kini merekam segalanya. Tania menarik napas dalam-dalam. Ia masuk ke kamar mandi, mengunci pintu, dan membuka aplikasi di ponselnya. Untuk pertama kalinya, ia melihat live feed dari ruang tamu. Ia melihat Buati dan Bunga yang baru saja pulang. Masuk ruang tamu dengan wajah ceria membawa banyak kantong belanjaan. Tania memperhatikan mereka dengan seksama melalui layar ponsel yang kecil. Saat ia melihat Bunga mulai berbisik pada Buati sambil melirik arah kamar utama, Tania mengambil sebuah langkah kecil yang tidak ia pikirkan sebelumnya. Ia mengambil cincin kawinnya dari jari manisnya, lalu dengan sengaja meletakkannya di pinggir wastafel kamar mandi luar yang biasa digunakan bersama. Membiarkannya tergeletak begitu saja di sana, terlihat jelas oleh siapapun yang melintas. Ia keluar dari kamar mandi dengan wajah tanpa ekspresi, membiarkan benda berharga itu menjadi sebuah ujian tak kasat mata di tengah rumah yang penuh duri tersebut. Pagi itu, wastafel di kamar mandi luar tampak kosong melompong. Cincin kawin yang sengaja diletakkan Tania di sana telah lenyap. Tania berdiri mematung, menatap porselen putih yang dingin itu dengan perasaan yang aneh. Sebuah campuran antara sesak napas karena dikhianati dan kepuasan pahit karena dugaannya terbukti. Ia segera masuk ke dalam kamar, mengunci pintu, dan membuka aplikasi CCTV di ponselnya dengan tangan yang gemetar. Di layar kecil itu, ia melihat rekaman beberapa jam yang lalu. Bunga melintas, berhenti di depan wastafel. Matanya membelalak melihat lingkaran emas itu, lalu dengan gerakan secepat kilat ia menyambarnya.
Namun yang membuat jantung Tania serasa berhenti berdetak adalah adegan berikutnya. Bunga tidak menyembunyikan cincin itu di sakunya, melainkan membawanya ke kamar tamu. Di sana, Bu Ati sudah menunggu. Mereka tidak hanya mengambil cincin itu, mereka sedang sibuk dengan sebuah kertas di atas meja. Tania menyadari satu hal, mereka tidak sedang mencuri perhiasannya untuk dimiliki. Mereka sedang merancang sesuatu yang jauh lebih sistematis untuk menghancurkan hidupnya. Sore harinya, Indra pulang dengan langkah yang terasa lebih berat dari biasanya. Tidak ada sapaan, tidak ada kecupan di kening. Ia berjalan melewati Tania seolah istrinya hanyalah bayangan yang tidak berarti. Ketakutan Tania memuncak saat ia melihat Indra duduk di ruang tengah bersama Bu Ati dan Bunga yang sudah memasang wajah penuh keprihatinan yang dibuat-buat. "Tania, sini. Mas mau bicara." Suara Indra dingin, datar, dan tanpa emosi. Tania mendekat, duduk di kursi tunggal yang letaknya terpisah dari mereka bertiga. Sebuah posisi yang secara implisit menegaskan bahwa ia adalah terdakwa di pengadilan keluarga ini. Indra mengeluarkan selembar kertas dari saku jasnya dan meletakkannya di atas meja kayu. "Bisa kamu jelaskan apa ini?" Tania meraih kertas itu. Itu adalah nota bukti gadai dari sebuah kantor pegadaian swasta di pinggiran kota. Di sana tertera nama lengkapnya, nomor KTP-nya, dan rincian barang yang digadaikan. Satu buah cincin emas putih bermata zamrud, cincin kawinnya sendiri, dan kalung berlian milik Bunga. Tanggal yang tertera adalah kemarin sore saat Tania pergi keluar untuk menemui Santi. "Mas, ini palsu. Aku tidak pernah ke tempat ini," ucap Tania. Suaranya bergetar hebat. Ia menatap nota itu dengan nanar. Nama dan nomor KTP-nya benar, namun tanda tangannya berbeda. Meski dibuat sangat mirip dengan coretan tangannya, palsu. Bunga menyambar dengan nada tinggi. "Mbak, jangan bohong lagi. Aku menemukan nota itu terselip di bawah karpet kamarmu saat aku sedang membantu Bei Ijah membersihkan lantai. Mas Indra sendiri yang mengecek ke kantor pegadaian itu tadi siang sebelum pulang. Dan orang di sana bilang ciri-ciri wanitanya mirip denganmu." Tania menoleh ke arah Indra, matanya berkaca-kaca. "Mas, kamu benar-benar pergi ke sana? Kamu lebih percaya nota ini daripada istrimu sendiri." Indra mengalihkan pandangan, tidak sanggup menatap mata Tania, namun tetap pada pendiriannya yang keras. Nota itu tidak mungkin muncul sendiri di bawah karpet Tania dan nomor KTP-mu. Bagaimana mungkin Bunga tahu kalau bukan karena kamu yang menggunakannya untuk hal-hal seperti ini? Ibu benar. Selama ini aku terlalu memanjakanmu sampai kamu tidak tahu cara bersyukur. Indra selabuati dengan nada bicara yang seolah-olah penuh kasih sayang namun mematikan. Ibu sudah bilang wanita kalau sudah biasa hidup susah lalu kaget melihat uang banyak, mentalnya akan rusak. Dia butuh pengakuan, dia butuh pamer. Mungkin uang yang kamu beri kurang. Jadi dia mulai menggadaikan barang-barang di rumah ini untuk menutupi gaya hidupnya yang selangit itu. Tania merasa seolah-olah seluruh pasukan oksigen di ruangan itu telah dihisap habis. Ia ingin berteriak bahwa ia punya rekaman CCTV yang menunjukkan Bunga mengambil cincin itu. Namun, ia teringat peringatan Santi. Jika ia membukanya sekarang, mereka akan tahu bahwa mereka sedang diawasi dan mereka akan mencari cara lain yang lebih licin. Ia harus menunggu sampai bukti itu menjadi senjata pamungkas yang tidak bisa mereka tangkis. Mulai besok, Indra bicara lagi, kali ini dengan nada yang lebih otoriter. "Mas akan memblokir semua kartu kredit dan debit yang atas namamu. Kamu tidak akan memegang uang tunai selain untuk keperluan dapur yang harus kamu laporkan rincian belanjanya setiap hari kepada ibu. Mas, tidak mau kerja keras, Mas. Berakhir di tempat gadai hanya untuk membiayai kebohonganmu." Hati Tania hancur berkeping-keping. Pembatasan akses keuangan ini bukan sekadar soal uang. Ini adalah simbol runtuhnya kepercayaan dan martabatnya sebagai seorang istri. Ia diperlakukan seperti anak kecil yang nakal atau pelayan yang tidak jujur. Ia melihat Bunga memberikan senyum kemenangan tipis ke arah ibunya. Sebuah senyum yang hanya bisa dilihat oleh Tania dari sudut matanya. Malam itu, Indra tidur memunggungi Tania di ranjang mereka yang kini terasa seperti medan perang yang membeku. Keheningan di antara mereka jauh lebih menyakitkan daripada pertengkaran hebat manapun. Tania berbaring menatap langit-langit kamar, merasa terisolasi secara emosional dan finansial. Ia memikirkan Bei Ijah yang tadi sore hanya bisa menunduk ketakutan saat melihatnya menangis di dapur. Bei Ijah ingin bicara. Tania tahu itu, namun ketakutan akan kehilangan pekerjaan di usia tua telah membungkam nuraninya. Konflik batin Tania mencapai puncaknya. Ada keinginan kuat untuk menyerah,
mengemasi baju, dan pergi dari rumah neraka ini. Namun, harga dirinya menolak. Jika ia pergi sekarang, ia akan selamanya dikenang sebagai pencuri perhiasan mertua dan iparnya. Ia harus membuktikan kebenarannya bukan hanya untuk Indra, tapi untuk dirinya sendiri. Tania bangkit dari tempat tidur dengan sangat pelan agar tidak membangunkan Indra. Ia berjalan menuju meja riasnya, mengambil ponsel dan melihat sisa saldo di rekening pribadinya yang masih ia rahasiakan dari Indra. Uang hasil menulisnya selama setahun terakhir. Jumlahnya tidak banyak, tapi cukup untuk melakukan sesuatu yang besar. Ia teringat satu detail pada nota gadai palsu itu, alamat kantor pegadaiannya. Dengan tangan yang masih dingin, Tania mengambil kunci motor lama milik Bi Ijah yang sering tergantung di dapur. Ia memutuskan untuk pergi ke alamat itu besok pagi-pagi sekali, bukan untuk menebus perhiasannya, melainkan untuk mencari tahu siapa sebenarnya orang di kantor itu yang telah bekerja sama dengan Bunga untuk memfitnahnya. Ia harus melakukan ini sendirian tanpa perlindungan suaminya, tanpa dukungan siapapun. Sebuah langkah yang bisa saja membuatnya tertangkap basah sedang berada di lokasi yang justru akan memperkuat fitnah mereka jika ia tidak berhati-hati. Ia menyelipkan kunci itu di bawah bantalnya, memantapkan hati untuk melawan balik dari bayang-bayang. Rasa dingin dari kunci motor Bi Ijah di bawah bantalnya semalam masih menyisakan getaran di ujung jemari Tania. Pagi ini ia gagal pergi ke kantor pegadaian itu karena Indra sengaja membawa kunci pagar utama. Seolah-olah ingin mengurung Tania di dalam penjara mewah ini agar tidak bisa melakukan kenakalan lebih jauh. Tania merasa harga dirinya telah mencapai titik terendah. Ia bukan lagi seorang istri, melainkan seorang pesakitan yang sedang menjalani hukuman tanpa pengadilan yang adil. Sekitar pukul 2 siang, ketika terik matahari menembus jendela ruang tengah, suasana tenang yang dipaksakan itu pecah oleh suara hantaman keras. Perang. Tania yang sedang berada di dalam kamar mandi segera berlari keluar. Jantungnya berdegup liar. Ia menemukan ruang tengah sudah berubah menjadi medan pertempuran. Vas porselen biru yang menjadi tempat persembunyian perekam suaranya telah hancur berkeping-keping di lantai. Tidak hanya itu, meja samping yang terbuat dari kaca pun retak dan beberapa bingkai foto pernikahan mereka tergeletak dengan kaca yang pecah berantakan. Di tengah kekacauan itu, Buati berdiri dengan napas terengah-engah. Sementara Bunga memegang sebuah kursi kayu dengan raut wajah yang dibuat-buat ketakutan. Apa-apaan ini, Bu? Bunga? Suara Tania bergetar hebat. Matanya tertuju pada serpihan vas porselen. Ia panik bukan karena vasnya, tapi karena takut alat perekamnya ditemukan. Jangan mendekat, Mbak Tania. Istighfar, Mbak. Teriak Bunga dengan volume suara yang sengaja dikeraskan agar terdengar sampai ke teras rumah. Aku tahu Mbak marah karena Mas Indra memblokir kartu ATM-nya. Tapi jangan lampiaskan ke barang-barang rumah. Tania terperangah. Apa aku? Kalian yang merusak ini semua. Buati tidak membalas ucapan Tania. Sebaliknya ia berlari menuju pintu depan, membukanya lebar-lebar dan mulai berteriak histeris di halaman. Tolong, tolong, menantuku mengamuk. Tolong tetangga bantu saya. Tania mematung di tengah ruangan. Ia merasa seperti sedang menonton pertunjukan teater yang sangat buruk. Namun, ia adalah target utamanya. Dalam hitungan menit, beberapa tetangga mulai berdatangan di depan pagar. Kebetulan Pak RT Broto, seorang pria parubaya yang disegani karena sikapnya yang tenang dan netral, sedang lewat dalam perjalanan pulang dari masjid. Ada apa ini, Buati? Kenapa berteriak-teriak? Tanya Pak RT Broto sambil melangkah masuk ke halaman diikuti oleh 2 orang warga lainnya. Buati langsung menghampiri Pak RT, memegangi lengannya dengan tangan yang gemetar. Sebuah akting yang sangat meyakinkan. Pak RT, tolong kami. Tania. Dia tidak terima karena Indra membatasi uang belanjanya. Dia mengamuk, menghancurkan perabotan. Saya dan Bunga sampai ketakutan di dalam kamar. Pak RT Broto memandang ke dalam rumah. Dari posisinya, ia bisa melihat vas yang hancur dan perabotan yang berantakan. Matanya kemudian tertuju pada Tia yang berdiri gemetar dengan wajah pucat pasi. Di mata orang asing, Tania memang tampak seperti seseorang yang baru saja kehilangan kendali emosional. Mbak Tania, apa benar begitu? Tanya Pak RT Broto dengan nada prihatin. Sebagai saksi netral, Pak RT mencoba untuk tidak menghakimi. Namun, pemandangan di depannya sangat menyudutkan Tania. Tania melangkah maju, mencoba mengatur napasnya yang sesak. Tidak, Pak RT, itu fitnah. Saya baru saja keluar dari kamar mandi dan menemukan semuanya sudah hancur. Ibu dan Bunga yang melakukannya sendiri.
Mana mungkin kami menghancurkan barang-barang di rumah anak dan kakak kami sendiri, Pak RT. Sela Bunga sambil terisak. Kami cuma tamu di sini. Kami cuma ingin menasehati Mbak Tania agar lebih hemat. Tapi dia malah melempar vas itu ke arah kami. Untung tidak kena. Bu Ati memanfaatkan momen itu untuk berpaling ke arah tetangga yang mulai berbisik-bisik di depan pagar. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya malu sebenarnya punya masalah keluarga seperti ini. Tapi tolong saksikan anak saya Indra sudah bekerja mati-matian, tapi istrinya malah begini. Hanya karena uangnya dibatasi, dia tega membentak mertuanya sendiri dan merusak rumah. Tania merasakan dunia di sekelilingnya berputar. Ia melihat tatapan kasihan sekaligus menghakimi dari para tetangga. Ia merasa harga dirinya mati saat itu juga. Di lingkungan yang sangat menjunjung tinggi etika terhadap orang tua, tuduhan mengamuk pada mertua adalah vonis sosial yang mematikan. Pak RT Broto hanya bisa menghela napas, tampak bingung harus mempercayai siapa, namun condong pada pembelaan orang tua yang tampak teraniaya. Sudah, Mbak Tania, sebaiknya tenang dulu, Bu Ati. Mari kita bicarakan ini baik-baik di dalam. Tidak enak dilihat warga, ucap Pak RT mencoba menengahi meski nada suaranya terdengar sangat kecewa pada Tania. Setelah Pak RT dan warga pergi dengan membawa cerita baru untuk digosipkan di lingkungan itu, Bu Ati dan Bunga menatap Tania dengan tatapan kemenangan yang dingin. Mereka masuk ke kamar tanpa rasa bersalah sedikit pun, meninggalkan Tania sendirian di tengah puing-puing perabotan yang hancur. Tania berlutut di lantai, tangannya yang gemetar mulai memunguti serpihan vas porselen. Di antara pecahan itu, ia menemukan alat perekam kecilnya. Alat itu masih utuh. Meski baterainya terlepas, ia menggenggam alat itu erat-erat hingga sudutnya melukai telapak tangannya. Rasa sakit di tangannya tidak seberapa dibandingkan dengan rasa sakit di batinnya. Ia baru saja dipermalukan di depan seluruh tetangga. Indra pasti akan segera tahu cerita ini dari mulut ibunya atau mungkin dari Pak RT sendiri. Posisinya semakin terjepit, pilihannya semakin sempit. Tania bangkit berdiri. Ia tidak lagi menangis. Kesedihannya telah menguap, berganti menjadi tekad yang dingin dan tajam. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa lagi bermain bersih di tengah permainan yang sangat kotor ini. Ia berjalan ke arah dapur dan mengambil ponselnya yang sengaja ia sembunyikan di dalam lemari bahan makanan. Ia membuka aplikasi CCTV. Ia melihat rekaman kejadian tadi. Segalanya terekam jelas. Bagaimana Bu Ati dengan sengaja menjatuhkan vas sendang meja? Tania tidak langsung mengirimkan video itu ke Indra. Ia tahu dalam kondisi Indra yang sudah terhasut, video itu bisa dianggap sebagai rekayasa atau justru memperparah kemarahan Indra karena merasa dimata-matai. Ia butuh momen yang lebih tepat. Sambil menahan napas, Tania melakukan sesuatu yang sangat berbeda dari karakter aslinya yang penurut. Ia membuka profil media sosial milik Bunga yang sangat aktif memamerkan gaya hidup mewah, namun memiliki banyak pengikut dari kalangan teman-teman arisannya. Tania kemudian mengambil foto puing-puing perabotan rumahnya yang hancur. Namun, ia tidak mengunggahnya. Sebaliknya, ia mengirimkan pesan singkat kepada seseorang yang selama ini ia hindari. Seseorang dari masa lalu Indra yang pernah disakiti oleh Bu Ati juga. Tania memutuskan untuk mencari sekutu di luar rumah ini. Sebuah langkah yang bisa saja menghancurkan hubungan pribadinya dengan Indra selamanya jika sang suami merasa dikhianati oleh campur tangan orang luar. Sisa-sisa pecahan vas porselen di ruang tamu telah dibersihkan oleh Bi Ijah. Namun kepingan harga diri Tania yang hancur berkeping-keping di depan para tetangga tadi siang tak akan pernah bisa disatukan kembali dengan mudah. Suasana rumah saat senja itu terasa begitu mencekam. Seperti sebuah bangunan yang fondasinya telah digerogoti rayap dan tinggal menunggu waktu untuk roboh. Tania duduk bersila di pojok ranjang, memeluk lututnya sendiri, menatap kosong ke arah jendela yang mulai menampakkan warna jingga kemerahan yang kelam. Deru mesin mobil Indra terdengar lebih menderu dari biasanya. Seolah-olah mesin itu pun ikut merasakan amarah pemiliknya. Tania memejamkan mata, menarik napas panjang untuk mengisi paru-parunya yang terasa mengecil. Ia mendengar langkah kaki yang berat menaiki tangga, melewati koridor, dan akhirnya pintu kamar utama terbuka dengan sentakan keras. Indra berdiri di sana, rambutnya berantakan, dasinya sudah lepas, dan matanya merah menyala. Di belakangnya tampak Bu Ati yang masih memegang sapu tangan di depan mata, berakting seolah ia baru saja mengalami trauma hebat. Bunga mengekor di belakang ibunya memberikan tatapan mencemooh yang tajam kepada Tania. Tania, tatapu. Suara Indra rendah namun penuh dengan getaran amarah yang tertahan. Tania mengangkat wajahnya yang sembab. Mas,
Pak RT Broto baru saja meneleponku. Dia menceritakan semuanya tentang amukanmu, tentang vas yang kamu pecahkan untuk mengancam ibu dan Bunga. Indra melangkah mendekat, bayangannya menutupi tubuh Tania. Aku tidak pernah menyangka wanita yang aku nikahi 2 minggu lalu bisa berubah menjadi monster hanya karena masalah uang. Mas, dengarkan penjelasanku sekali saja. Itu semua rekayasa. Ibu dan Bunga yang cukup. Bentak Indra. Suaranya menggelegar di dalam kamar yang sempit itu. Berhenti memfitnah ibuku. Aku sudah melihat bukti-bukti nota gadai itu. Aku sudah mendengar kesaksian tetangga. Dan sekarang aku melihat perabot rumahku hancur. Masih mau mengelak? Indra merogoh saku celananya dan mengeluarkan sebuah map coklat berisi surat-surat penting. Ia melemparkannya ke atas kasur tepat di samping kaki Tania. Ini adalah ultimatum terakhir dariku. Aku memberimu waktu sampai besok pagi. Akui semua perbuatanmu. Katakan di mana kamu menyembunyikan sisa perhiasan ibu dan Bunga dan kembalikan semuanya. Jika kamu melakukannya, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk memaafkanmu dan kita mulai dari nol. Tania menatap map itu dengan nanar. Dan jika aku tetap pada kebenaran bahwa aku tidak melakukannya, maka besok pagi aku akan membawa surat perceraian ke hadapan, ucap Indra dingin. Kata cerai itu meluncur dari mulutnya tanpa ragu. Seolah-olah ikatan suci yang mereka bangun belum lama ini hanyalah selembar kertas tanpa makna. Aku tidak butuh istri pencuri dan pembohong yang berani mengangkat tangan pada mertuanya. Hancur. Tania merasa jantungnya berhenti berdetak sesaat. Ia ingin berteriak, ingin memukul dada Indra dan memintanya untuk sadar. Namun yang keluar hanyalah isak tangis yang tertahan. Ia terdiam bukan karena mengaku salah, tapi karena ia menyadari bahwa kata-katanya kini tidak lebih dari sekadar angin lalu bagi suaminya. Kebungkaman Tania dianggap sebagai konfirmasi bagi Indra. Ia berbalik dan keluar dari kamar diikuti oleh Buati yang memberikan lirikan puas sebelum menutup pintu. Malam semakin larut. Indra memilih tidur di sofa ruang tengah. Sementara Buati dan Bunga mengunci diri di kamar tamu. Tania masih terduduk di posisi yang sama. Isaknya telah reda berganti dengan kehampaan yang dingin. Namun instingnya tiba-tiba berbisik. Ia teringat aplikasi CCTV di ponselnya. Dengan tangan gemetar, Tania membuka ponselnya. Ia memeriksa rekaman kamera tersembunyi yang ia pasang di dalam jam dinding anti koridor kamar. Matanya membelalak. Sekitar pukul 9 malam, saat Indra sedang berada di dapur untuk mengambil minum, layar ponselnya memperlihatkan pintu kamarnya terbuka pelan. Bunga menyelinap masuk. Gadis itu tidak menyadari ada lensa mikro yang mengawasinya dari ketinggian. Bunga berjalan menuju lemari pakaian Tania yang tadi sore sempat ditinggalkan dalam keadaan tidak terkunci. Tania melihat melalui layar ponselnya bagaimana Bunga mengeluarkan sebuah gelang emas tebal dari saku duster. Gelang yang Tania tahu persis adalah milik Bunga yang diklaim hilang kemarin. Dengan senyum licik yang tertangkap jelas oleh kamera, Bunga menyelipkan gelang itu jauh ke dalam tumpukan baju dalam Tania di laci paling bawah. Setelah memastikan posisinya tak terlihat dari luar, Bunga keluar dengan langkah jingkat yang penuh kemenangan. Tania meremas ponselnya hingga buku-buku jarinya memutih. Ini dia bukti yang paling nyata. Bunga sedang menyiapkan panggung untuk penggeledahan besok pagi agar Indra punya alasan tak terbantahkan untuk mengusirnya. Rasa sesak di dada Tania perlahan berubah menjadi kemarahan yang sistematis. Ia ingin sekali segera berlari ke ruang tengah, menyeret Indra ke dalam kamar, dan menunjukkan video itu. Namun, akal sehatnya yang dipicu oleh nasihat Santi menahannya. Jika ia menunjukkan video itu sekarang, Indra mungkin akan menuduhnya merekayasa video tersebut dengan bantuan Santi yang ahli. Atau lebih buruk lagi, Indra akan murka karena merasa di mata-mata di rumah sendiri dan fokus masalah akan bergeser dari fitnah pencurian menjadi pelanggaran privasi. Tania harus membiarkan drama ini berjalan sesuai naskah yang dibuat musuhnya, tapi dia harus mengubah endingnya. Pukul 2 pagi, saat seluruh rumah benar-benar sunyi, Tania turun dari ranjang. Ia mendekati lemari pakaiannya, membuka laci paling bawah, dan merogoh ke dalam tumpukan baju dalamnya. Jarinya menyentuh logam dingin yang keras. Gelang itu ada di sana. Tania tidak mengambil gelang itu untuk disembunyikan di tempat lain. Alih-alih melakukan itu, ia mengambil sebuah kantong plastik kecil dari laci mejanya. Dengan sangat hati-hati agar tidak meninggalkan jejak sidik jari yang berlebihan, ia membungkus gelang itu bersama sebuah benda lain. Nota gadai palsu yang sempat ia ambil dari meja ruang tamu saat Indra lengah tadi malam. Ia kemudian melangkah keluar kamar dengan sangat pelan, nyaris tanpa suara. Ia menuju ke arah gudang belakang.
Tempat ia menyembunyikan perhiasan-perhiasannya sendiri tempo hari. Namun, kali ini tujuannya bukan kardus bekas mesin cuci. Ia mendekati sebuah rak kayu tua berisi tumpukan perkakas kerja milik Indra yang jarang disentuh. Tania meletakkan bungkusan plastik berisi gelang bunga dan nota gadai palsu itu di dalam tas perkakas Indra yang paling berdebu. Ini adalah langkah yang sangat berisiko. Jika Indra menemukannya lebih dulu tanpa pemicu yang tepat, dia akan dituduh mencoba memfitnah balik atau menyembunyikan barang di sana. Namun, Tania bertaruh pada satu hal. Kesombongan bunga yang pasti akan memimpin penggeledahan besok pagi. Tania kembali ke kamarnya, berbaring di samping bantal Indra yang kosong, dan menutup matanya dengan satu rencana terakhir yang mulai terbentuk di kepalanya. Ia tidak akan lagi menangis. Besok ia akan memastikan bahwa air mata yang jatuh bukan berasal dari matanya. Hawa dingin di kamar utama pagi itu terasa menusuk hingga ke tulang. Bukan karena pendingin ruangan, melainkan karena kebisuan yang menyelimuti antara Tania dan Indra. Ultimatum perceraian yang dilemparkan Indra semalam masih menggantung di udara seperti awan gelap yang siap menumpahkan badai. Tania terbangun dengan mata yang terasa sangat berat dan perih. Ia menoleh ke sisi ranjang yang kosong. Indra benar-benar tidak kembali ke kamar setelah ancaman itu. Rasa sakit di batin Tania kini telah mencapai titik di mana ia merasa mati rasa. Ia tidak lagi bertanya-tanya mengapa hal ini terjadi, melainkan mulai memikirkan bagaimana caranya agar ia tidak keluar dari rumah ini sebagai seorang terpidana dalam pengadilan moral keluarganya sendiri. Sekitar pukul 9:00 pagi, bel rumah berbunyi. Tania mendengar langkah kaki Indra yang terburu-buru menuju pintu depan. Melalui celah pintu kamar yang sedikit terbuka, melihat Dimas masuk dengan raut wajah yang sangat serius. Dimas yang dikenal Indra sebagai teman kantor yang paling berkepala dingin tampaknya sengaja datang setelah mendengar kabar burung tentang kericuhan di rumah Indra kemarin siang. Indra, aku sudah lihat surat yang kamu siapkan di atas meja kerja. Apa kamu serius ingin melakukan ini secepat itu? Suara Dimas terdengar bergema di ruang tamu. Indra duduk di sofa, kepalanya tertunduk di antara kedua tangannya. Aku sudah tidak punya pilihan, Dimas. Ibu tidak berhenti menangis. Perhiasan belum kembali dan kemarin dia bahkan berani mengamuk sampai menghancurkan perabot di depan tetangga. Harga diriku sebagai kepala keluarga sudah habis. Dimas duduk di hadapan Indra, menatap sahabatnya itu dengan saksama. Kamu bicara soal harga diri, tapi apa kamu sudah bicara dengan logika? Seorang wanita yang baru 2 minggu menikah yang selama ini kamu puji karena kebaikannya tiba-tiba berubah menjadi pencuri dan pemarah secara instan. Itu tidak masuk akal, Indra. Mana bukti nyatanya? Nota gadai itu bisa saja dibuat oleh siapapun. Kamu harus mencari saksi yang benar-benar netral sebelum memutuskan untuk mengakhiri pernikahanmu. Tania yang mendengarkan dari balik pintu merasa sedikit lega karena ada suara waras di rumah itu. Namun, harapan itu segera dipatahkan oleh kemunculan Buati dari arah dapur. Buati sepertinya sudah menguping pembicaraan itu dan tidak akan membiarkan Dimas merusak rencananya. Saksi apa lagi? Nak Dimas. Buati menyela dengan suara yang bergetar. Sengaja dibuat seolah-olah ia sedang menahan sedu sedan. Saya ini ibunya. Apa, nak? Dimas pikir saya akan berbohong soal kehilangan harta saya sendiri. Saya ini orang tua sudah banyak makan asam garam. Saya tidak mungkin memfitnah menantu saya sendiri kalau dia memang tidak bersalah. Buati mendekati Indra, mengusap bahu anaknya dengan gerakan yang manipulatif. Indra, kalau kamu terus-menerus mendengarkan orang luar yang tidak tahu apa yang terjadi di dalam rumah ini, kamu akan terus dihina oleh istrimu. Lihat ibu, apa ibu tampak seperti orang jahat di matamu? Indra menatap ibunya lalu beralih pada Dimas. Maaf, Dim. Aku menghargai saranmu, tapi keadaan di sini sangat rumit. Kamu tidak merasakannya sendiri? Bagaimana rasanya dipermalukan di depan tetangga oleh perbuatan istri sendiri? Keputusanku sudah bulat. Jika sampai sore ini dia tidak mengaku, surat itu akan langsung aku masukkan ke pengadilan. Dimas hanya bisa menghela napas panjang, memberikan tatapan prihatin yang tidak bisa ia sembunyikan. Ia sadar bahwa Indra saat ini sedang buta secara emosional karena terus-menerus dicekoki narasi kebencian oleh ibunya. Tania yang mendengar itu merasa posisinya semakin terjepit. Ia menutup pintu kamarnya rapat-rapat lalu duduk di tepi ranjang. Ia mengambil ponselnya dan membuka aplikasi CCTV. Ia ingin melihat apa yang dilakukan Buati dan Bunga saat Dimas masih berada di rumah. Ia mengganti tampilan kamera ke arah kamar tamu. Di layar ponselnya, Tania melihat pemandangan yang membuat darahnya mendidih.
Di dalam kamar tamu yang tertutup rapat, Buati dan Bunga sedang duduk di atas tempat tidur. Mereka tidak sedang menangis atau bersedih. Sebaliknya, Bunga sedang tertawa sambil menutupi mulutnya dengan tangan. Sementara Buati tampak sedang menghitung beberapa lembar uang ratusan ribu di tangannya. "Ibu hebat sekali tadi aktingnya di depan Mas Dimas," bisik Bunga. Suaranya tertangkap oleh mikrofon kecil di jam dinding koridor yang pintunya tidak tertutup rapat. Mas Indra benar-benar percaya. Sebentar lagi perempuan itu akan keluar dari rumah ini tanpa membawa apa-apa. Dan gelang yang aku sembunyikan di bajunya pasti akan ditemukan kalau Mas Indra melakukan penggeledahan sore nanti. Buati tersenyum puas. Sebuah senyuman yang sangat berbeda dari wajah memelas yang ia tunjukkan pada Indra beberapa menit lalu. "Makanya kamu harus pintar-pintar bicara. Setelah dia pergi, Indra akan kembali menjadi anak yang penurut. Semua penghasilannya akan kembali ke tangan kita, bukan untuk beli perhiasan tidak berguna untuk perempuan itu." Tania menggenggam ponselnya sangat erat. Rasa sedih yang tadinya mendominasi kini berganti menjadi sebuah ketetapan hati yang sangat keras. Ia menyadari bahwa memohon maaf atau menjelaskan secara lisan kepada Indra adalah kesia-siaan. Suaminya sudah menjadi tawanan psikologis ibunya sendiri. Tania menyadari bahwa pilihan hidupnya kini menjadi sangat berat. Ia bisa saja segera keluar dan menunjukkan video itu sekarang. Namun, ia tahu Bunga akan berkilah bahwa video itu hanyalah potongan percakapan biasa atau bahkan menuduh Tania melakukan rekayasa digital. Ia harus menunggu sampai Bunga sendiri yang mengeksekusi jebakannya. Tania kemudian membuka tas kecilnya. Ia mengambil kartu nama Aibtu Doni, seorang penyidik kepolisian yang merupakan kenalan lama almarhum ayahnya. Tania tahu jika ia melaporkan masalah ini sekarang akan ada penyelidikan resmi yang melibatkan kepolisian. Namun jika ia melakukan itu, rahasia rumah tangganya akan menjadi konsumsi publik dan hubungannya dengan Indra akan hancur total tanpa jalan kembali. Setelah menimbang-nimbang dalam keheningan yang menyesakan, Tania mengambil sebuah amplop coklat besar. Ia memasukkan sebuah salinan memori fisik yang berisi rekaman-rekaman penting sejak hari pertama pemasangan CCTV. Namun ia tidak menaruhnya di tempat persembunyian biasanya. Tania melangkah ke arah jendela kamar yang menghadap ke arah samping rumah, tempat yang jarang dilalui orang. Di sana ia mengikatkan amplop itu pada sebuah kait di balik talang air, memastikan benda itu terlindung dari hujan, namun mudah dijangkau dari luar pagar jika sewaktu-waktu ia harus meninggalkan rumah dalam keadaan darurat tanpa sempat membawa apapun. Ini adalah langkah pengamanan terakhirnya sebelum badai penggeledahan yang ia prediksi akan terjadi dalam hitungan jam pagi itu. Matahari seolah enggan menampakkan diri sepenuhnya. Tertutup lapisan mendung tipis yang membuat suasana di dalam rumah terasa semakin pengap. Tania berdiri di dekat jendela kamar, menatap amplop coklat yang tersembunyi di balik talang air. Dari kejauhan batinnya berbisik bahwa hari ini adalah titik balik yang menentukan. Setelah ultimatum semalam, ia mengira Indra akan langsung membawanya ke pengadilan agama. Namun, Buati ternyata memiliki rencana yang jauh lebih menghancurkan, menyeret hukum pidana ke dalam urusan ranjang mereka. Suara ketukan pintu depan yang keras dan berwibawa memecah kesunyian. Tania tidak perlu menebak siapa yang datang. Ia sudah melihat melalui layar ponselnya sejak 5 menit lalu. Sebuah mobil polisi berhenti tepat di depan pagar. Indra membuka pintu dengan wajah yang layu. Di sana berdiri Atuoni, seorang pria parubaya berseragam lengkap dengan raut wajah yang biasanya kaku. Namun, kali ini terlihat ada gurat kecanggungan. Sebagai sosok penekan hukum, Doni sebenarnya adalah rekan lama almarhum ayah Tania. Ia mengenal Tania sejak kecil sebagai gadis jujur. Namun, laporan resmi yang masuk ke kantornya pagi ini dari Buati tidak bisa diabaikan begitu saja. "Selamat pagi, Indra. Maaf, kami datang seperti ini," ucap Aibtu Doni dengan suara baritonnya yang tenang. "Kami menerima laporan resmi atas dugaan pencurian perhiasan dalam keluarga. Saya di sini untuk melakukan prosedur penggeledahan awal." "Silakan, Pak Doni. Saya juga ingin masalah ini cepat selesai," sahut Indra tanpa menoleh pada Tania yang baru saja keluar dari kamar. Buati dan Bunga menyambut polisi itu dengan drama yang sudah dipersiapkan. Buati langsung menutup wajahnya dengan punggung tangan, seolah sedang menahan malu yang amat sangat. "Tolong kami, Pak Polisi. Saya tidak menyangka rumah tangga anak saya harus berurusan dengan hukum karena perbuatan menantu saya sendiri." Bunga menambahkan dengan nada mendesak. "Langsung saja ke kamarnya, Pak. Kemarin saya melihat dia gelagapan saat saya lewat depan lemarinya."
Tania berdiri memaktung di koridor. Ia menatap Aibtu Doni. Ada rasa sakit yang luar biasa melihat seseorang yang dulu sangat dihormati ayahnya kini harus datang sebagai penggeledah barang-barangnya. Namun, bukannya histeris atau menghalangi, Tania justru melangkah maju dengan tenang. Silakan, Om Doni. Maaf, Pak Doni. Kamar saya terbuka. Saya tidak akan menghalangi tugas Bapak, ucap Tania dengan nada yang sangat datar. Hampir tanpa emosi. Ketenangan Tania ini justru membuat Bunga dan Buati saling lirik. Mereka mengharapkan Tania meronta, menangis, atau mencoba menyembunyikan sesuatu. Sikap dingin Tania seolah-olah ia sudah melepaskan seluruh bebannya. Aibtu Doni masuk ke kamar utama diikuti oleh seorang anggotanya, Indra, serta Buati dan Bunga yang bersikeras ingin menjadi saksi. Doni mulai memeriksa meja rias, kemudian beralih ke lemari pakaian yang besar. Tania berdiri di ambang pintu, bersandar pada kusen kayu, memperhatikan setiap gerakan mereka. Di dalam batinnya, ia sedang menghitung mundur. Ia teringat rekaman semalam saat tangan Bunga menyelinap ke laci paling bawah. Laci bawah, Pak. Biasanya barang berharga ditaruh di sana. Bunga memberikan instruksi dengan nada yang sulit menyembunyikan kegembiraan. Aibtu Doni berjongkok menarik laci paling bawah yang berisi tumpukan baju dalam dan perlengkapan pribadi Tania. Dengan sarung tangan lateksnya, ia mulai menggeledah di sela-sela kain. Klontang. Sebuah benda logam jatuh ke dasar laci kayu. Doni meraihnya dan mengangkatnya ke udara. Sebuah gelang emas tebal dengan ukiran khas. Gelang yang dilaporkan Bunga hilang 2 hari lalu. Ini, tanya Doni singkat. Iya, itu gelang saya. Teriak Bunga penuh kemenangan. Lihat Mas Indra, lihat Pak Polisi. Apa saya bilang? Dia benar-benar pencurinya. Indra seolah kehilangan seluruh kekuatannya. Ia bersandar di lemari, menatap gelang itu, lalu menatap Tania dengan tatapan yang dipenuhi kebencian dan kekecewaan yang mendalam. Tania, setelah semua ini kamu masih mau mengelak? Buati mulai meraung kecil. Tega kamu, Tania. Kami sudah menerimamu sebagai keluarga, tapi ini balasanmu. Kamu mencuri di rumahmu sendiri. Tania masih diam. Ia melihat ke arah gelang itu, lalu ke arah Bunga yang matanya berbinar puas. Secara logika, karirnya sebagai istri dan menantu yang baik sudah tamat detik ini. Ia telah tertangkap tangan dengan barang bukti di dalam ranah pribadinya. Tekanan emosional di ruangan itu begitu pekat. Seolah oksigen telah digantikan oleh rasa hina. Namun di balik wajahnya yang pucat, Tania merasakan sebuah ketajaman pikiran yang belum pernah ia miliki sebelumnya. Aibtu Doni menatap Tania dengan tatapan sedih yang mendalam. Tania, kamu punya penjelasan soal ini? Tania menarik napas panjang. Ia tidak menjawab pertanyaan itu secara langsung. Ia justru menoleh pada Indra. Mas, jika aku memang pencurinya, apakah masuk akal aku menyimpan barang curian itu di tempat yang paling mudah ditemukan dan membiarkan polisi masuk begitu saja? Mungkin kamu terlalu sombong dan mengira kami tidak akan berani lapor polisi. Sahut Buati cepat tidak memberi celah bagi Indra untuk berpikir. Pak Doni, Tania bicara kembali kali ini suaranya lebih tegas. Saya tidak akan membela diri atas temuan itu sekarang saya tahu prosedurnya. Barang itu ditemukan di laci saya, maka saya adalah tersangka utamanya. Saya bersedia dibawa ke kantor untuk dimintai keterangan. Indra memalingkan wajah saat polisi mulai memasukkan gelang itu ke dalam plastik barang bukti. Penggeledahan berlanjut ke sudut lain, namun tidak ditemukan apa-apa lagi. Buati dan Bunga tampak sedikit kecewa karena mereka berharap polisi juga akan menemukan cincin milik Buati di sana. Sebelum mereka meninggalkan kamar, Tania berjalan menuju meja kerjanya. Dengan gerakan yang sangat tenang di bawah pengawasan polisi, ia mengambil sebuah buku harian kecil. Indra menatapnya dengan curiga, namun Tania hanya tersenyum tipis. Saat rombongan itu mulai bergerak keluar rumah, Tania sengaja memperlambat langkahnya di dekat dapur. Tempat Bei Ijah berdiri mematung sambil menangis. Tania tidak bicara. Ia hanya memberikan kedipan mata yang sangat singkat dan tajam kepada Bei Ijah. Sebuah isyarat yang hanya dimengerti oleh mereka berdua. Tania kemudian menoleh pada Aibtu Doni. Pak, sebelum kita berangkat, boleh saya mengambil satu barang di gudang belakang? Itu hanya tas kecil berisi perlengkapan ibadah saya. Saya ingin membawanya jika saya harus ditahan. Aibtu Doni mengangguk mengizinkan anggota polisinya mengawal Tania ke gudang. Buati dan Bunga yang sudah merasa menang, tidak mempedulikan permintaan kecil itu. Mereka sibuk menghibur Indra di ruang tamu. Di gudang yang berdebu, di bawah pengawasan polisi yang berdiri di pintu,
Tania merogoh tas perkakas Indra. Namun, ia tidak mengambil bungkusan plastik yang ia sembunyikan semalam. Sebaliknya, ia dengan sengaja menjatuhkan kunci motor lama Bei Ijah yang ia bawa di sakunya ke dalam kotak perkakas yang terbuka itu. Lalu ia mengambil tas mukenanya yang ada di rak sebelah. Ia melakukan ini dengan kecepatan tangan yang sangat rapi, membiarkan kunci itu tergeletak di samping nota gadai palsu yang ia taruh semalam. Sebuah keputusan kecil yang bisa membuatnya dituduh melakukan konspirasi lebih lanjut. Namun, ia telah menetapkan pilihan bahwa permainan ini harus mencapai puncak kehancurannya hari ini juga. Duduk di bangku kayu keras di lorong kantor polisi yang dingin, Tania merasa seolah-olah ia sedang berada di luar tubuhnya sendiri, menonton sebuah film horor di mana ia adalah pemeran utamanya. Aroma kopi instan yang tajam bercampur dengan bau kertas lama dan asap rokok sayup-sayup memenuhi udara menciptakan rasa mual yang terus-menerus mengadu perutnya. Aibtu Doni sedang berada di dalam ruang penyidik bersama barang bukti gelang yang ditemukan di laci bajunya. Tania sendirian. Indra, suaminya tidak menemaninya masuk. Pria itu memilih menunggu di dalam mobil di parkiran atau mungkin ia sudah pulang untuk menenangkan ibunya yang histeris. Rasa sakit yang paling tajam bukan berasal dari ketakutan akan penjara, melainkan dari bayangan wajah Indra saat polisi mengangkat gelang itu. Ada kilat kebencian yang begitu murni. Sebuah penghakiman instan yang menghapus semua kenangan manis selama 2 minggu pernikahan mereka. Tania meremas tangan mukenanya yang berada di pangkuan. Ia merasa cintanya pada Indra sedang sekarat, tercekik oleh ketidakpercayaan yang begitu mudahnya muncul. Namun, di tengah keputusasaan itu, ada sebuah kemarahan yang dingin dan jernih. Ia bukan lagi Tania yang pasrah. Ia adalah wanita yang sedang menunggu jaringnya bekerja. Sementara itu, di rumah yang kini terasa seperti monumen kebohongan, suasana tidak kalah mencekam. Indra akhirnya pulang setelah mengantar istrinya ke kantor polisi. Sebuah tindakan yang lebih terasa seperti mengantar barang rusak ke tempat pembuangan. Ia duduk di meja makan dapur, menatap segelas air putih yang tidak ia sentuh. Kepalanya berdenyut hebat. Bei Ijah yang sedari tadi bersembunyi di balik area cuci piring memperhatikan majikan laki-lakinya itu dengan mata yang sembab. Setiap isakan tertahan dari Tania sebelum dibawa polisi tadi masih terngiang di telinganya. Hati nurani wanita tua itu bergejolak hebat. Ia merasa seperti pengkhianat yang sedang membiarkan malaikat diseret ke liang lahat. Dengan tangan yang gemetar hebat, Bei Ijah memberanikan diri mendekat. Ia meletakkan sebuah piring berisi pisang goreng yang sudah dingin di hadapan Indra. Dan, Indra. Suara Bei Ijah serak. Nyaris menghilang. Indra mendongak. Matanya kuyu. Ya, Bei, ada apa? Kalau mau bicara soal Tania, lebih baik jangan sekarang. Saya capek. Bukan begitu, Den? Ini soal Nania. Saya tidak kuat lagi menyimpannya. Bisik Beijah, air matanya mulai menitik. Ia melirik arah koridor, memastikan Buati dan Bunga tidak ada di sana. Non Tania itu orang baik, Den. Beliau tidak mungkin. Ijah. Suara pekikan itu memotong kalimat Bei Ijah seperti pisau yang mengiris udara. Bunga muncul dari balik pintu dapur dengan langkah yang cepat dan mengancam. Wajahnya yang tadi tampak sedih di depan polisi kini berubah menjadi penuh amarah dan dominasi. Mas Indra dipanggil ibu di depan. Katanya kepalanya pusing lagi memikirkan masalah ini. Ucap Bunga sambil memberikan dorongan kecil pada bahu kakaknya agar segera beranjak. Indra yang tidak memiliki kekuatan untuk berdebat, hanya mengangguk lemah dan berjalan meninggalkan dapur. Begitu bayangan Indra menghilang di belokan koridor, Bunga berbalik arah. Ia menyudutkan Bei Ijah ke arah meja counter dapur dengan tatapan yang mematikan. Mau bicara apa kamu tadi sama Mas Indra? Hah? Desis Bunga. Suaranya rendah namun penuh ancaman. Saya cuma mau bilang kalau Non Tania tidak salah. Non Bunga. Saya tahu Non Bunga yang menaruh gelang itu semalam. Jawab Bei Ijah dengan keberanian yang tersisa. Bunga tertawa sinis. Sebuah tawa yang terdengar sangat kejam di dapur yang sepi itu. Ia meraih dagu Bei Ijah dan mencengkeramnya kuat. Dengar ya, tua bangka, kamu itu cuma babu di sini. Kamu pikir Mas Indra akan lebih percaya sama kamu daripada sama adik kandungnya sendiri? Kalau kamu berani buka mulut lagi, aku pastikan besok kamu pulang ke kampung tanpa membawa uang sepeser pun. Dan jangan lupa, aku tahu di mana cucumu sekolah. Kamu mau sesuatu yang buruk terjadi pada mereka. Bei Ijah terkesiap, tubuhnya gemetar hebat. Ancaman terhadap keluarganya di kampung adalah serangan yang tidak bisa ia lawan. Ia menunduk dalam-dalam,
membiarkan air matanya jatuh ke lantai dapur. Bagus. Sekarang bersihkan dapur ini dan jangan pernah tunjukkan wajah sok suci itu lagi. Bunga melepaskan cengkeramannya dan melangkah keluar dapur dengan angkuh, merasa telah berhasil membungkam satu-satunya saksi hidup di rumah itu. Namun, baik Bunga maupun Bi Ijah tidak menyadari satu hal penting. Di antara wadah bumbu kayu di atas rak, sebuah lensa sekecil lubang jarum telah merekam setiap detik interaksi tersebut. Cahaya merah kecil yang nyaris tak terlihat berkedip pelan mengirimkan data digital melalui sinyal nirkabel ke sebuah server awan pribadi. Di kantor polisi, Tania yang sedang diizinkan memegang ponselnya sejenak untuk menghubungi pengacara. Sebuah kelonggaran yang diberikan Aib Tuoni karena rasa hormatnya pada mendiang ayah Tania membuka aplikasi pengawasnya. Dengan jantung yang berdegup kencang, ia memutar ulang rekaman kejadian di dapur beberapa menit lalu. Air mata Tania jatuh saat melihat Bei Ijah mencoba membelanya, namun tangisnya segera berubah menjadi tawa getir yang sunyi saat melihat kekejaman Bunga. Bukti ini lebih dari sekadar soal pencurian. Ini adalah bukti pengancaman dan persekongkolan jahat. Tania menghapus air matanya. Ia merasakan sebuah kekuatan baru mengalir di nadinya. Ia tidak akan menunjukkan video ini kepada Aib Tudoni sekarang. Ia tahu hukum membutuhkan prosedur dan ia ingin kehancuran Bunga dan Buati menjadi sebuah tontonan yang sempurna di saat yang tepat. Tania berjalan menghampiri Aib Tudoni yang baru saja keluar dari ruangannya. Pak Doni, saya ingat sesuatu yang penting. Saat penggeledahan tadi, saya teringat ada sebuah tas perkakas milik Mas Indra di gudang belakang yang sepertinya sempat dipindahkan oleh seseorang kemarin sore. Saya takut ada barang lain yang diselipkan di sana untuk memfitnah saya lebih jauh. Bisakah Bapak mengirim anggota untuk memeriksa tas perkakas itu sebelum ada orang yang mencoba melenyapkannya? Aib Tuoni mengerutkan kening, melihat ketenangan di mata Tania yang terasa tidak biasa. Kamu yakin, Tania? Itu bisa memperberat posisimu kalau ditemukan barang bukti lain. Saya yakin, Pak. Saya lebih takut kebenaran terkubur daripada barang bukti bertambah. Jawab Tania mantap. Tania tahu dengan meminta polisi kembali ke gudang, ia sedang mempertaruhkan segalanya. Jika nota gadai palsu dan kunci yang ia taruh di sana ditemukan, maka kecurigaan polisi akan mulai bergeser dari sekadar pencurian spontan menjadi persekongkolan yang janggal. Ia sedang mengarahkan moncong senjata hukum tepat ke arah jantung konspirasi mertuanya. Meskipun itu berarti ia harus tetap berada di kantor polisi lebih lama sebagai tersangka. Ia duduk kembali di bangku lorong, menutup matanya dan mulai menghitung mundur waktu kehancuran musuh-musuhnya. Status Tania sebagai tersangka memang belum gugur. Namun Aib Tudoni mengizinkannya pulang ke rumah dengan jaminan bahwa ia tidak akan melarikan diri sementara penyelidikan tambahan termasuk pemeriksaan gudang dilakukan oleh tim kepolisian. Perjalanan pulang di dalam mobil Indra terasa seperti iring-iringan jenazah. Indra mencengkeram kemudi hingga buku-buku jarinya memutih. Matanya lurus menatap jalanan tanpa sekalipun melirik arah Tania yang duduk kaku di kursi penumpang. Tania merasa suaminya bukan lagi pria yang ia nikahi 2 minggu lalu. Pria di sampingnya ini adalah orang asing yang menyimpan kebencian mendalam di balik setelannya yang rapi. Sesampainya di rumah, Tania tertegun melihat beberapa mobil asing terparkir di halaman. Di ruang tamu telah berkumpul keluarga besar Indra. Ada Tante Mary, adik kandung Buati yang dikenal bertabiat keras dan selalu ikut campur urusan keluarga. Tante Mary duduk tepat di samping Buati, memberikan pelukan simpatik yang seolah mempertegas bahwa kakaknya adalah korban dari menantu yang jahat. Kehadiran Tante Mary di sini berfungsi sebagai penekan emosi. Ia bertugas memberikan legitimasi moral bagi keluarga besar untuk menghakimi Tania tanpa ampun. Nah, ini dia pencurinya sudah datang. Suara Tante Mary menggelegar saat Tania melangkah masuk. Ia menatap Tania dengan pandangan merendahkan dari ujung rambut hingga ujung kaki. Tidak tahu malu, sudah diberi kehidupan enak oleh Indra, malah membalas dengan mencuri perhiasan mertua. Indra tidak membela Tania, ia justru berjalan menuju meja tengah dan membanting seberkas dokumen di atas sana. Bunyi hantaman kertas itu membuat semua orang tersentak. Tania, aku sudah membuat keputusan. Di depan keluarga besar, aku menyatakan bahwa hari ini juga aku melayangkan gugatan cerai kepadamu. Suara Indra terdengar paro, namun penuh penekanan. Aku tidak bisa hidup dengan wanita yang sudah menghancurkan kepercayaan dan harga diri keluargaku. Surat kuasa untuk pengacara sudah aku tanda tangani. Sekarang ambil barang-barangmu dan keluar dari rumah ini. Tania merasakan dadanya seolah dihantam godam besar. Meskipun ia sudah menduga hal ini, mendengar kata-kata itu diucapkan di depan halayak,
keluarga besar terasa seperti eksekusi mati di hadapan publik. Luka di batinnya menganga lebar. Rasa cinta yang tersisa untuk Indra seketika membeku. Ia melihat Buati yang menyeka air mata buayanya, sementara Bunga berdiri di pojok ruangan dengan senyum kemenangan yang nyaris tidak bisa disembunyikan. "Tunggu apa Agi? Apa perlu kami seret keluar?" bentak Tante Meri lagi memprovokasi suasana. "Cepat kemasi baju-bajumu. Jangan sampai ada satupun barang milik keponakanku yang ikut terbawa dalam tas pencurimu itu." Tania menarik napas panjang. Ia tidak menangis lagi. Air matanya sudah habis di kantor polisi tadi. Dengan kepala tegak, ia berjalan menuju kamar utama tanpa sepatah kata pun. Ia mendengar bisik-bisik menghina dari anggota keluarga lain yang hadir. Namun ia menulikan telinganya. Fokusnya kini hanya satu. Keluar dari tempat ini dengan membawa senjata rahasianya. Di dalam kamar, Tania menemukan pemandangan yang menyakitkan. Lemarinya sudah dibongkar paksa. Bajunya berantakan di lantai. Ia mengambil sebuah koper besar dan mulai memasukkan pakaiannya dengan gerakan yang sangat tenang. Ketenangan yang justru terasa mengerikan. Di tengah kekacauan itu, jemarinya merogoh sebuah celah kecil di bawah laci rias yang memiliki kompartemen rahasia. Dari sana ia mengeluarkan sebuah kartu memori kecil berkapasitas besar. Kartu memori itu berisi salinan seluruh rekaman CCTV yang selama ini ia kumpulkan melalui ponselnya. Mulai dari Bunga yang mencuri cincin kawinnya, Buati yang merusak vas hingga ancaman Bunga kepada Bei Ijah di dapur. Tania menggenggam kartu memori itu sangat erat di telapak tangannya. Benda kecil ini adalah nyawanya, martabatnya, dan satu-satunya kunci untuk membalikan keadaan. "Cepat sedikit," teriak Indra dari ambang pintu kamar. Ia berdiri di sana, mengawasi Tania, seolah takut istrinya itu akan menyelinap dan mencuri barang lain. "Aku beri waktu 10 menit. Setelah itu aku sendiri yang akan melempar kopermu ke jalanan." Tania menutup kopernya dengan tenang. Ia berdiri dan menatap Indra tepat di matanya. "Mas, suatu hari nanti kamu akan memohon-mohon padaku untuk mendengarkan satu kalimat saja dari mulutku. Dan saat itu terjadi, aku pastikan pintu rumah tempatku tinggal nanti tidak akan pernah terbuka untukmu." Indra tertawa sinis, sebuah tawa yang penuh dengan pembenaran diri. "Dalam mimpimu, Tania, keluar sekarang." Tania menyeret kopernya keluar kamar. Di koridor, ia berpapasan dengan Bunga yang memberikan tatapan mengejek. Tania berhenti sejenak, menatap adik iparnya itu dengan dingin, lalu melanjutkan langkahnya menuju ruang tamu. Di sana, keluarga besar masih menunggunya dengan wajah-wajah penuh penghakiman. Buati berdiri saat Tania mendekat. "Ingat ya, jangan pernah berani menginjakkan kaki di sini lagi dan perhiasan yang belum kamu kembalikan. Biar polisi yang urus. Aku tidak akan mencabut laporan itu sampai kamu membusuk di penjara." Tania tidak menjawab. Ia melangkah keluar dari pintu depan, menuruni anak tangga teras yang 2 minggu lalu ia lalui dengan perasaan bahagia sebagai pengantin baru. Sekarang ia pergi sebagai sampah di mata orang-orang ini. Indra mengikutinya hingga ke pagar, lalu menutup pintu gerbang besi itu dengan bantingan yang sangat keras hingga menimbulkan bunyi dentang yang memekakkan telinga. Tania berdiri di pinggir jalan raya yang mulai gelap. Ia tidak memanggil taksi daring ke rumah orang tuanya atau ke hotel. Ia tahu musuh-musuhnya akan memantau gerakannya. Tania merogoh ponselnya, memasukkan kartu memori itu ke dalam slot yang tersedia dan mengirimkan sebuah pesan singkat kepada satu orang yang belum pernah ia hubungi selama ini. "Santi, San. Aku sudah di luar. Aktifkan server kedua sekarang. Aku akan menuju alamat yang kamu berikan tadi malam." Ketik Tania. Santi membalas dengan cepat, memberikan sebuah koordinat lokasi yang bukan merupakan tempat tinggal, melainkan sebuah ruko di area perkantoran yang sepi. Tania kemudian menghapus semua riwayat percakapannya dengan Santi dan segera mematikan fitur pelacak lokasi di ponselnya. Ia memutuskan untuk menghilang sejenak dari radar keluarga Indra. Sebuah langkah berisiko yang bisa membuat polisi menganggapnya melarikan diri. Namun ia sadar bahwa ia butuh waktu tenang untuk merangkai semua bukti ini menjadi satu serangan balik yang mematikan tanpa ada gangguan atau intimidasi dari siapapun. Ia menghentikan sebuah angkutan umum yang lewat naik ke dalamnya dan membiarkan dirinya dibawa menjauh dari rumah yang telah menghancurkan hatinya. Ruko perkantoran yang sepi di pinggiran kota itu menjadi saksi bisu bagaimana Tania menghabiskan malamnya bersama Santi. Di bawah pendar lampu neon yang dingin, ia menatap layar monitor yang menampilkan wajah-wajah orang yang paling ia cintai sekaligus paling ia benci. Rasa sakit karena diusir secara kasar oleh Indra semalam masih berdenyut di nadinya. Namun,
Emosi itu kini telah membeku menjadi tekad yang tajam. Ia tidak lagi merasa seperti seorang istri yang memohon belas kasihan. Ia adalah seorang hakim yang sedang menyiapkan palu keadilan. Pagi harinya, Tania mengirimkan pesan singkat ke grup keluarga dan menghubungi Pak RT Broto serta Aibtu Doni. Ia menggunakan diksi yang sengaja disusun untuk memancing rasa penasaran sekaligus superioritas musuh-musuhnya. Saya akan mengembalikan semua perhiasan dan menandatangani surat cerai di rumah pukul 10. Pagi ini, saya ingin Pak RT dan Pak Doni hadir sebagai saksi agar tidak ada fitnah lagi di kemudian hari. Tepat pukul 10. Rumah yang pernah menjadi surga singkat bagi Tania itu kembali dipenuhi orang. Indra duduk di kursi utama dengan wajah kaku. Matanya menolak menatap Tania. Di sampingnya, Buati dan Bunga duduk dengan dagu terangkat. Seolah-olah mereka adalah ratu yang sedang menunggu upeti. Pak RT Broto duduk dengan raut wajah prihatin. Sementara Aibtu Doni berdiri di dekat pintu, siap dengan buku catatannya. Sudahlah, Tania. Jangan banyak drama lagi. Mana perhiasan ibu dan Bunga? Setelah itu, tanda tangani surat ini dan pergi dari hidup anakku selamanya. Ucap Buati dengan nada ketus yang memekakkan telinga. Tania berdiri di depan televisi besar di ruang tamu. Tangannya tidak memegang kotak perhiasan, melainkan sebuah laptop yang tersambung ke layar monitor tersebut. Sabar, Bu. Sebelum saya pergi, saya ingin kita semua melihat satu kenangan terakhir yang saya simpan selama 2 minggu tinggal di sini. Saya ingin Mas Indra melihat betapa mahalnya harga kejujuran di rumah ini. Apa-apaan ini? Kami tidak butuh nonton film. Seru Bunga. Wajahnya mulai tampak gelisah. Tania tidak mempedulikan teriakan itu. Ia menekan tombol play. Layar televisi yang besar itu seketika menampilkan rekaman hitam putih, namun sangat jernih. Tanggal dan waktu tertera di pojok bawah. Seluruh ruangan mendadak sunyi senyap saat gambar menunjukkan koridor kamar tamu di malam hari. Dalam rekaman itu, terlihat Buati keluar dari kamarnya, menoleh ke kiri dan ke kanan dengan sangat waspada. Ia memegang sebuah cincin emas. Dengan gerakan yang sangat cepat, ia berjalan menuju meja telepon di ruang tengah dan menyelipkan cincin itu ke dalam tumpukan koran lama yang ada di laci meja tersebut. Itu pasti editan, teriak Buati. Wajahnya seketika pucat pasi. Ia mencoba bangkit untuk merampas laptop Tania. Namun, Aibtu Doni segera menghalangi jalannya dengan tangan yang kokoh. Diam dulu, Bu. Biar kita lihat sampai selesai, ucap Aibtu Doni. Suaranya kini terdengar sangat dingin dan profesional. Rekaman berpindah. Kali ini lokasinya adalah kamar utama, kamar Tania dan Indra. Bunga terlihat menyelinap masuk saat Tania tidak ada. Layar memperlihatkan dengan sangat detail bagaimana Bunga merogoh saku dasternya, mengeluarkan sebuah gelang emas tebal dan menyelipkannya ke dalam laci baju dalam milik Tania. Bunga dalam rekaman itu bahkan sempat tersenyum ke arah cermin. Sebuah senyum kemenangan yang kini membuat Indra yang menontonnya tampak ingin muntah. Astaga, gumam. Pak RT Broto menggelengkan kepalanya dengan rasa tidak percaya. Jadi selama ini Tania mengganti rekaman terakhir area dapur. Suara terdengar sangat jelas karena mikrofon mikro yang dipasang Santi menangkap setiap desis ancaman. Bunga terlihat mencengkeram dagu Bi Ijah. Mengancam akan menyakiti cucunya di kampung jika Bi Ijah berani membela Tania di depan Indra. Indra jatuh terduduk di sofanya. Tubuhnya bergetar hebat. Ia menatap layar televisi itu dengan mata yang membelalak lebar. Seolah-olah dunianya baru saja meledak. Ia kemudian menoleh ke arah ibunya dan adiknya yang kini sudah saling berangkulan ketakutan. Ibu Bunga, apa yang kalian lakukan? Suara Indra hampir tidak keluar. Kalian memfitnah istriku? Kalian membuatku mempermalukannya di depan semua orang hanya karena harta. Mas, itu bohong. Tania pasti menyewa orang untuk memalsukan video itu. Mas, percayalah padaku. Bunga mulai berteriak histeris, mencoba melakukan pembelaan diri terakhirnya yang egois. Tania melangkah maju, mematikan laptopnya dengan gerakan tenang. Video ini berasal dari server pribadi yang terenkripsi, Pak Doni. Saya punya log aktivitasnya yang membuktikan bahwa ini rekaman asli tanpa manipulasi. Mas Indra, surat cerai yang kamu lempar kemarin sudah saya bawa. Tania mengeluarkan map coklat itu dari tasnya, namun ia tidak segera menandatanganinya. Konflik batin di dalam dirinya sedang berkecamuk hebat. Melihat Indra yang hancur memberikan kepuasan yang ia dambakan. Namun di saat yang sama, luka karena telah dikhianati oleh pria itu tetap terasa sangat pedih.
Ia menyadari bahwa kemenangan ini tidak mengembalikan pernikahannya yang sudah mati. Tania, aku maafkan aku. Indra mencoba meraih tangan Tania, namun Tania menarik tangannya dengan kasar. Maaf, tidak akan menghapus fakta bahwa kamu lebih percaya pada fitnah yang tidak masuk akal daripada istrimu sendiri, Mas. Bisik Tania parau. Pak Doni, saya rasa bukti ini sudah cukup untuk menunjukkan bahwa laporan pencurian yang dibuat-buati tempo hari adalah laporan palsu dan pengancaman terhadap Bei Ijah adalah tindak pidana. Aibtu Doni mengangguk. Ia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi kantor pusat. Kirim unit tambahan ke alamat rumah Indra sekarang. Kita punya tersangka laporan palsu dan percobaan pencemaran nama baik. Suasana ruang tamu berubah menjadi kekacauan. Buati mulai menangis meraung-raung. Kali ini air matanya nyata karena ketakutan. Bunga mencoba melarikan diri ke arah pintu belakang, namun dicegah oleh salah satu anggota polisi yang baru saja datang di depan pagar. Di tengah keributan itu, Tania tidak merasa bahagia. Ia merasa kosong. Ia melihat Bei Ijah yang mengintip dari balik dapur, menangis lega, namun juga ketakutan. Tania mendekati Bei Ijah dan memeluk wanita tua itu sejenak. Terima kasih sudah bertahan, Bei. Bisik Tania. Tania kemudian mengambil ponselnya di hadapan Indra yang masih memohon-mohon. Tania melakukan sesuatu yang sangat berani. Ia membuka kunci ponselnya dan menunjukkan sebuah foto yang belum pernah ia perlihatkan kepada siapapun. Sebuah foto dokumen dari gudang belakang yang memperlihatkan kunci motor Bei Ijah dan nota gadai palsu yang ia letakkan di sana. Mas, kamu pikir hanya ini yang aku punya? Tanya Tania dengan nada misterius. Ada satu rahasia lagi di gudang belakang yang polisimu belum temukan dengan teliti. Dan rahasia itu akan menentukan apakah ibu dan Bunga hanya akan mendekam sebulan atau bertahun-tahun di penjara. Tania tidak menjelaskan apa maksud ucapannya. Ia hanya menyimpan ponselnya kembali, mengambil tasnya, dan berjalan menuju pintu keluar tanpa menandatangani surat cerai tersebut. Ia membiarkan Indra tergantung dalam ketidakpastian. Sementara ia melangkah keluar menuju halaman rumah, sengaja meninggalkan kunci pagar utama dalam keadaan terbuka lebar, agar siapapun bisa masuk dan menyaksikan kehancuran keluarga yang selama ini membanggakan nama baik mereka. Layar televisi di ruang tamu itu masih menyala, menampilkan cuplikan diam wajah Bunga yang sedang menyeringai saat menyelipkan gelang kelaci pakaian Tania. Keheningan yang menyusul setelah pemutaran video itu terasa lebih memekakan telinga daripada ledakan. Tania berdiri tegak, tangannya yang bersedekap gemetar bukan karena takut, melainkan karena pelepasan beban yang begitu besar hingga dadanya terasa kosong. Ia melihat dunianya yang baru berusia 2 minggu hancur berantakan. Dan anehnya ia tidak ingin menyelamatkan apapun dari puing-puing itu. Ini fitnah. Kamu menjebak kami, Tania. Kamu merekayasa semua ini, teriak Bunga. Suaranya melengking tinggi, pecah oleh histeria. Dengan gerakan kalap, ia melompat ke arah meja, mencoba meraih monitor laptop milik Tania yang masih terhubung ke televisi. Jemarinya yang biasanya lentik kini mencakar udara, matanya melotot penuh kebencian yang telanjang. Namun, sebelum jemarinya sempat menyentuh perangkat elektronik itu, sebuah tangan kekar mencekal pergelangan tangannya. Aibtu Doni menarik Bunga dengan sekali sentakan kuat hingga gadis itu terhuyung ke belakang. Cukup Bunga, jangan menambah daftar tindak pidana di depan mata saya. Bentak Aibtu Doni. Suaranya yang bariton menggelegar meruntuhkan sisa-sisa keberanian Bunga. Doni menoleh ke arah 2 anggotanya yang berdiri di pintu. Amankan barang bukti dan kalian berdua bawa Ibu Wati dan Bunga ke mobil. Buati yang sedari tadi hanya mematung, tiba-tiba jatuh berlutut. Ia merayap di atas karpet mahal yang dibelikan Indra, mencoba menggapai kaki anaknya. Indra, dengarkan ibu, nak. Ibu melakukan ini semua untukmu. Ibu tidak mau kamu ditipu oleh perempuan ini. Dia hanya ingin hartamu. Indra tidak bergerak. Pria itu duduk terpaku di sofa. Wajahnya sepucat kertas. Matanya yang kosong menatap ke arah ibunya. Seolah-olah wanita itu adalah makhluk asing yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Rasa mual menjalar di perut Indra. Setiap kata cinta, setiap nasihat tentang kesetiaan istri yang diucapkan ibunya selama seminggu terakhir kini terasa seperti racun yang merayap di telinganya. Untukku suara Indra keluar dengan nada berbisik, namun terdengar sangat tajam. Ibu merusak rumah tanggaku, memfitnah istriku sebagai pencuri, dan mengancam Bei Ijah. Untukku, Indra, ibu mohon jangan sentuh aku, Bu. Potong Indra dengan suara yang mendadak dingin. Ia menarik kakinya menjauh,
membuat Buati tersungkur di lantai. Klik. Bunyi logam yang saling mengunci bergema di ruangan itu. Aibtu Doni telah memasangkan borgol di tangan Bunga. Gadis itu meraung, mencoba meronta. Namun kedua polisi muda itu memegang lengannya dengan erat. Sementara itu, seorang polisi lain mendekati Buati yang masih menangis meraung-raung di lantai. Ibu Wati, Anda kami tahan atas dugaan laporan palsu, pencemaran nama baik, dan percobaan pemerasan sesuai dengan bukti-bukti yang ada, ucap Aibtu Doni secara formal. Tania berhenti, namun ia tidak menoleh. Apalagi yang mau dibicarakan, Mas? Bukankah semuanya sudah sangat jelas melalui layar televisi di ruang tamu itu? Tiba-tiba tanpa aba-aba, Indra menjatuhkan dirinya di depan Tania. Ia bersimpuh. Kedua tangannya memegang ujung sepatu Tania dengan gemetar. Isak tangis yang tertahan selama seminggu itu akhirnya pecah. Aku mohon Tania, aku salah. Aku adalah suami yang paling bodoh dan paling jahat di dunia. Aku membiarkan mereka menghancurkanmu. Aku membiarkanmu diseret polisi. Tolong jangan lanjutkan perceraian ini. Aku akan melakukan apa saja. Aku akan membelikanmu rumah baru. Kita pindah dari sini. Kita mulai semuanya dari nol tanpa ibu dan Bunga. Aku mohon jangan tinggalkan aku sendiri di tengah kehancuran ini, ratap Indra dengan suara yang memilukan. Tania menatap ke bawah ke arah pria yang dulu ia anggap sebagai dunia. Ya, di batinnya ada sedikit rasa kasihan yang muncul. Namun rasa itu segera terkikis oleh ingatan tentang bagaimana dinginnya tangan Aibtu Doni saat memasangkan borgol sementara padanya karena laporan ibu pria ini. Tanya teringat bagaimana Indra berdiri diam saat Bunga mengobrak-abrik tas pribadinya. Mas, Tania bicara dengan nada yang sangat tenang. Bangunlah. Jangan rendahkan dirimu lebih jauh lagi. Tidak sebelum kamu bilang kamu memaafkanku dan mau kembali. Seru Indra histeris. Tania menarik napas panjang. Sebuah napas yang terasa sangat membebaskan. Memaafkanmu adalah urusanku dengan Tuhan dan aku sudah melakukannya agar hatiku tidak lagi dipenuhi kebencian. Tapi kembali kepadamu, itu adalah bentuk penghinaan terhadap diriku sendiri. Harga diriku tidak dijual dengan rumah baru atau janji-janji manis. Kamu tidak sedang kehilangan istri, Mas. Kamu sedang kehilangan seseorang yang benar-benar mencintaimu dan kamu sendiri yang membuangnya ke tempat sampah. Tania melepaskan pegangan tangan Indra dari sepatunya dengan perlahan namun pasti. 2 minggu pernikahan kita adalah pelajaran termahal dalam hidupku. Terima kasih telah menunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya lebih awal sebelum aku memiliki anak darimu. Hari ini aku tidak hanya menandatangani surat cerai, tapi aku juga memberikan bukti tambahan ini kepada Pak Doni. Tania mengangkat amplop coklat di tangannya. Ibumu dan Bunga baru saja menerima vonis sementara pagi ini. Karena bukti-bukti yang sangat kuat dan adanya unsur perencanaan jahat serta pengancaman terhadap Beijah, mereka dituntut hukuman maksimal 3 tahun penjara. Aku tidak akan mencabut laporanku. Mereka harus belajar bahwa setiap fitnah memiliki harga yang harus dibayar. Indra terperangah. Ia menatap amplop itu dengan wajah layu. 3 tahun tanya. Mereka itu keluargaku. Mereka sudah tua. Dan aku adalah istrimu yang baru kamu nikahi 2 minggu, Mas. Tapi kamu tidak peduli saat mereka mencoba menjebloskanku ke sana. Potong Tania tajam. Beijah akan ikut denganmu. Aku sudah mencarikan tempat tinggal dan pekerjaan baru untuknya di tempat yang aman. Kamu bisa mengurus rumah kosong ini sendirian sekarang. Tania melangkah pergi menuju gerbang diikuti oleh Beijah yang membawa tas kecilnya. Di depan rumah, taksi sudah menunggu. Pak RT Broto dan beberapa tetangga yang sempat menyaksikan drama memalukan itu berdiri di depan pagar. Kali ini tatapan mereka bukan lagi tatapan menghakimi, melainkan tatapan penuh hormat dan rasa malu karena pernah mempercayai fitnah Buati. Tania masuk ke dalam taksi. Saat mobil mulai melaju, ia melihat melalui kaca belakang sosok Indra yang masih terduduk lemas di teras rumahnya yang mewah namun sunyi. Rumah itu kini tidak lebih dari sekadar bangunan semen tanpa jiwa. Dalam perjalanan, ponsel Tania bergetar. Sebuah pesan dari Santi masuk. Data di server sudah aku hapus semua sesuai permintaanmu. Kamu bebas, Tan. Hidup baru menantimu. Tania tersenyum tipis. Ia membuka kaca jendela taksi, membiarkan angin sore menerpa wajahnya. Ia merasa beban bertonton yang menghimpit pundaknya selama 2 minggu ini telah menguap. Ia akan kembali ke rumah orang tuanya, membersihkan namanya secara total, dan kembali mengejar mimpinya sebagai penulis yang merdeka. Namun, saat taksi berhenti di sebuah lampu merah, Tania melihat ke arah sebuah gedung pengadilan yang berdiri megah di kejauhan.
Ia menyadari bahwa proses hukum terhadap Buati dan Bunga akan menguras energinya selama beberapa bulan ke depan. Ia juga tahu bahwa keluarga besar Indra mungkin akan menerornya dengan permohonan-permohonan lain yang lebih manipulatif. Tania mengambil ponselnya lalu dengan gerakan mantap ia memblokir nomor Indra selamanya. Ia kemudian membuka catatan di ponselnya, menuliskan satu kalimat pendek untuk dirinya sendiri. Jangan pernah membiarkan orang lain memegang kunci kebahagiaanmu meski mereka menyebutnya atas nama cinta. Taksi terus melaju membelah kemacetan kota, membawa Tania menuju arah yang benar-benar baru. Ia tahu jalan di depannya tidak akan selalu mulus, tapi setidaknya ia sedang memegang kemudian untuk memenjarakan mertua dan iparnya adalah risiko sosial yang besar. Namun bagi Tania, itu adalah satu-satunya cara untuk memastikan bahwa tidak akan ada lagi wanita lain yang menjadi korban di tangan keluarga itu. Ia memejamkan mata, menikmati kesunyian yang kini tidak lagi terasa menakutkan, melainkan menenangkan. Tania telah menang bukan hanya atas fitnah, tapi atas ketakutannya sendiri. Kisah Tania adalah pengingat keras bagi kita semua bahwa kepercayaan adalah sebuah hak istimewa yang harus dijaga. Bukan sekadar kewajiban yang diberikan secara buta, bahkan dalam ikatan pernikahan sekalipun. Jangan pernah merasa bersalah karena membangun benteng perlindungan atau menetapkan batasan. Bo Undaries, yang tegas demi kesehatan mentalmu. Karena mencintai orang lain tidak boleh membuatmu berhenti menghargai diri sendiri. Ingatlah bahwa kebenaran mungkin seringkali datang terlambat dan menuntut pengorbanan yang pedih. Namun, ia selalu memiliki cara untuk meruntuhkan tembok fitnah sekuat apapun. Jika kamu berada di posisi yang sulit, jangan biarkan rasa takut melumpuhkan logikamu. Tetaplah tenang, kumpulkan bukti, dan percayalah bahwa martabatmu jauh lebih berharga daripada mempertahankan hubungan yang beracun. Terima kasih telah setia mengikuti setiap eskalasi konflik dan perjalanan batin dalam drama ini dari awal hingga akhir. Semoga setiap tetes air mata dan ketegasan yang ditunjukkan oleh tokoh kita memberikan kekuatan bagi siapapun yang sedang berjuang mencari keadilan dalam hidupnya sendiri. Sampai jumpa di lembaran cerita berikutnya. Tetaplah menjadi pribadi yang berani dan jangan pernah biarkan siapapun memadamkan cahayamu. Salam hangat dari meja penulis untuk kalian semua.